ya. Bisa tahu ya. Kamu namanya siapa? Riza, Pak. Riza ya. Kamu kerja di mana? Saya magang di Imadi, Pak. Saya kelas reguler pagi, tapi saya ngambil karyawan. Oh, pagi. Waduh. Pagi ambil sore. Awak? Pagi pagi ngambil sore kamu. Iya, Pak. Oh. Ya, peserta cuma 5 orang. Peserta cuma 5 orang. 5 orang bisa jalan nggak ini? Ya, Iya, Pak. 5 orang peserta cuma. Ya, berikutnya lu, Iva Tirani. Buka video selama kuliah, buka video Mbak. Itu ya. Ya, kamu buka unmute, di mute unmute kan suaranya. Kenapa? Kamu kelas sore ya? Saya kelas ekstensi, Pak. Oh, ekstensi ya. Kerja di mana? Maaf, bagaimana, Pak? Kerja di mana? Kerja di BRI, Pak. BRI, tetap atau kontrak? Suara kurang jelas, Pak. Maaf. Bagaimana, Pak? Oh, baik, sinyal kamu, suara kamu jelas sekali di saya itu. Iya. Suara kamu jelas sekali. Mungkin sinyal kamu kali itu yang bermasalah. Kamu pegawai tetap atau pegawai kontrak? Kontrak, Pak. Kontrak Saya ya. baru D3 salah, iya. D3 ya. Kontrak udah berapa lama? Baru setahun, Pak. Baru setahun ya, ya. Jadi maksimal berapa tahun kontrak itu di BRI? Nggak ada maksimalnya sih, Pak. Jadi tergantung pembawaan diri untuk menjadi pegawai tetap sama tergantung ada pembukaan, Pak. Oh, itu angin surga yang dikasih ke mereka. Sebenarnya ada masanya tuh. Kamu Iya. hati-hati, jangan terlalu berharap di situ ya. Iya, saya Kalau selama kalau kuliah aja sih, Pak, rencananya insya Allah. kalau sudah lulus S1 cari yang lebih baik, yang ada masa depan yang bisa ada jadi itulah ya. Ada kontrak tuh kasihan saya waktu kerja di bank, saya di bank pemerintah dulu ya. Waktu di bank pemerintah kontrak tuh cuman apa? Cuman sapam apa? Sapam nggak juga tetap, cuman OB aja yang kontrak dulu zaman saya dulu. Saya kan 91 udah kerja di bank pemerintah. Nah, sekarang mulai dari teller sampai semuanya banyak kontrak kan. Kontrak, kasihan juga kontrak itu. Dan maka nanti kamu harus punya niat untuk itu cari yang terbaik ya. Yang Baik, terbaik Pak. jangan menekan situ karena nggak jelas masa depannya ya. Kemudian juga kamu semester berapa sekarang? Saya ekstensi baru semester ketiga. Oh, baru masuk. Oh, ketiga. Oh, ketiga Uh-uh. udah begitu diskusi nanti ya. Oke. Jadi kan per Kamu paket, Pak. dibuka. Jadi 2 tahun. Iya. Saya baru setahun. Oke. Ini buka videonya ya selama itu sama kuliah jangan tutup ya. Kemudian Nurul Inayah. Ya, Pak. Nurul Inayah. Buka videonya. Buka videonya, Mbak. Nurul Inayah ini dulu pernah ngambil sama saya kayaknya. Pernah, Pak. Tapi bukan Di AMK. PA kan, PA. Iya. PA pengantar akuntansi. Oh, bukan. Saya Menris, Pak. Oh, Menris ya. Kamu Semester gitu. kamu kelas sore kan? Iya, sore. Program sore lu SMA itu. Iya, Ya. lulusan SMA. Oh, iya. Ya deh. Lagi di mana? Di rumah semua ya? Di rumah semua. Di rumah, Pak. Kalau lu di mana? Di kantor? Di rumah, Pak. Baru pulang, Pak. Oh, baru pulang ya. Kantor di mana? Kantor di mana kantornya? Di Ragunan sama di kantor pusat Sudirman, Pak. Rumah di mana? Rumah di perbatasan Kalibata Pasar Minggu. Oh, dekat daerah situ juga ya. Aman itu ya. Kalau saudara Riza rumah di mana nih? Saya di Jagakarsa, Pak. Jakarta. Kerjanya apa? Oh, kalau kan masa pagi ya. Kurang kalau Nurul tinggal di mana? Di Kemang, Pak. Oh, Kemang ya. Asli Kemang kamu? Enggak, kos di Kemang. Oh, kos di Kemang ya. Iyalah. Kerja di mana tadi kerjanya? Di Gojek, Pak. Oh, Gojek ya. Ya, oke. Oke, kita mulai lagi kuliah. Tapi sebelumnya saya itu ya apa? Sebelumnya saya cek absen dulu ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya nanti sudah itu ya Pak subscribe YouTube saya ya. Nanti materi saya kirim ke YouTube Udah, ya. Pak. YouTube saya itu nanti saya kirim di di grup ya.
Subscribe YouTube sekarang. Bentar saya tulis kasih contoh, saya kirim YouTube ya. Alika. Dulu saya kirim tuh ya. Subscribe YouTube tersebut ya. Nanti materi dikirim ke YouTube. Udah lihat itu. Udah di WA ada sudah kirim YouTube-nya ya. Udah ya? Oh, sudah, Pak. Udah. Udah, Pak. Coba. Itu cuma 3 ini yang hadir ini. Cuma 3 yang hadir. Teman saya lagi loading masuk, Pak. Udah masuk ya, oke. Ini kalau lihat di kampus cuma 5 orang sih yang daftar kuliah. 5 orang ya. Ini Desi Lestari masuk. Desi Lestari. Halo Desi Lestari, buka videonya. Halo? Baik, Pak. Siap. Buka videonya. Oke. Kamu kerja ya? Halo? Iya, Desi, Pak. Iya, kerja Pak. di mana? Saya Tukang kerja jahit? Iya, udah di BSM, Pak. Oh, BSM bukan di tukang jahit belakangan atau baju-baju tergantung itu? Bukan. Di belakang kamu tuh banyak baju-baju. Saya pikir di tailor kamu kerja enggak? Ini di mana nih? Di rumah atau di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Saya pikir di tempat tailor. Ya. Di BSM kontrak itu tetap. Sudah tetap, Pak. Alhamdulillah ya. Di BSM mana? Di Geraha Mandiri, dekat Halte Sari. Oh iya. Kamu tinggal di mana? Jauh dari kantor tinggal? Tinggal di mana? Tinggalnya di Palmerah. Oh masih ya nggak apa-apa ya. Itu WFH nggak sekarang? WFH. Si lu WFH juga? Saya seminggu sekali sih, Pak. Oh sekali maksudnya ya. Seminggu Kalau sekali. si Nurul gimana? WFH-nya seminggu sekali maksudnya. Iya. Eva juga Nurul. Eva. Ini siapa nih berikutnya yang Brian, tolong buka videonya. Selama kuliah buka video biar saya tahu itu. Brian. Halo Pak. Kamu di mana nih? Di rumah Pak. Di rumah kerja di mana? Saya di Bank DKI Pak. Kalau udah tetap itu kontrak? Saya masih kontrak Pak. Kontrak kamu yang program ekstensi itu SMA nih? Saya SMA Pak. Apa? SMA, dari SMA. Program sore ya. Ya, semester berapa sekarang? Semester 6? Semester 7 Pak. 7 udah mau skripsi dong? Enggak Pak, saya semester depan aja skripsinya Pak. Kalau magang udah magang? Magang sekarang baru mulai tanggal 14 kemarin. Siapa pembimbingnya? Pembimbing magangnya dosen siapa? Pembimbingnya Bu Wiwi. Wiwik, oke. Lalu Teguh tolong buka videonya selama kuliah. Teguh. Pak, maaf saya masih ini Pak, masih di jalan, bentar lagi sampai nih Pak. Nanti saya buka ya habis ini ya Pak. Oke. Ya. Oke, saya masuk ke ke e-kampus ya. Lihat nggak e-kampusnya? Lihat, Pak. Lihat dia. Ini tadi Riza ya, ada ya? Ada Pak. Saya masuk ke pertemuan pertama. Ini mau dia. Riza hadir ya. Kemudian Teguh hadir ya tadi Teguh. Kemudian Nurul hadir ya. Hadir. Kemudian Brian hadir. Kemudian Iluh hadir. Siapa lagi satu yang belum masuk nih? Kan ada 6 ini.
Lagi deh. Desi, Pak. Oh ya Desi belum daftar mah. Atau belum Belum. verifikasi kali? Belum Kemarin diverifikasi. belum isi KRS, Pak. Ada kendala. Kendalanya apa? Waktu itu ada, iya Pak. Kendalanya apa? Halo kok, sebentar. Kok dulu lagi. Halo? Desi, dia putus apa itu Desi? Putus. Ya. Bukan ini. Lagi belajar. Selesai. Udah, ya. Belajar materi. Oh. Halo? Mana Desi tadi? Gimana Desi? Halo, Desi? Buka di mute-nya dibuka, mute-nya buka. Halo? Halo? Kenapa ke mute itu? Kenapa ya? Halo? Iya, Pak. Desi buka. Dia mati Gitu. deh kayaknya, Pak. Apa? Mati ya? Nggak kelihatan? Macet deh ya mungkin. Oh iya, iya. Oke, kemudian saya masuk ke ini RPS ya. Jadi kita nanti ada di sela perangkuan itu isinya adalah sebenarnya bagaimana nanti saudara analisis bisnis ya, sehingga saudara tahu bagaimana kinerja dan kondisi keuangan perusahaan ya, sampai saudara nanti membuat proyeksi. Ya, proyeksi itu saudara bisa menentukan perspektif perusahaan di masa datang. Dari perspektif itu saudara bisa perspektif bidang likuiditas sama perspektif kondisi keuangan sama kinerja keuangan ya. Kondisi keuangan itu seperti likuiditas, probabilitas dan sebagainya. Kinerja seperti return on asset dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan itu ada beberapa tool, ada laporan keuangan yang digunakan ya. Jadi kita menggunakan buku si Subramanian ya. Buku Subramanian itu ini saya sudah sampaikan di Google Classroom ya, materi hari ini chapter 1 ya. Hari ini jadi nanti kita buku itu ada sekitar berapa? Buku itu isinya ada sekitar 11 chapter. Jadi mungkin kita bagi nanti sebelum UTS 5 chapter ya, 5 chapter. Sebelum UTS nanti setelah UTS 6 chapter ya, 6 chapter. Jadi 5 chapter sebelum UTS, jadi chapter 1 sampai 5 ya. Itu sebelum UTS, nanti 6 sampai 11 itu setelah UTS ya. UTS. Ya. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana itunya kembangnya ya. Itu. Ini oke. Nah, sekarang saya lihat kita bahas mengenai materi hari ini ya. Bisa keluar dulu sebentar ya. Keluar dulu, saya mau share PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya mau saya share top ini. Kemudian saya share PowerPoint. Ya, PowerPoint-nya ini ya. Oke. Terus udah kelihatan belum PowerPoint-nya? Halo? Kelihatan belum PowerPoint-nya? Halo? Udah. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, nanti ini chapter 1 ini ya. Chapter 1 itu isinya menggambarkan apa yang akan dipelajari di dalam analisa laporan keuangan ini. Bukunya bagus sekali. Ini buku ini pertama kali itu waktu saya ngajar di SCUI ya. SCUI itu ngajar analisa laporan keuangan itu saya buka pertama kali itu tahun 2000 ya. Dari tahun 2000-an sampai tahun 2008 saya ngajar di SCUI. Pakai buku ini. Juga ada program juga, MMUI pakai buku ini juga ya. Buku ini nggak susah, asal sudah dengar aja cerita saya nanti ya, lebih simpel saya jelaskan. Ya, nanti ada juga soal latihan di buku ini ya, yang bisa saudara pelajari juga. Jadi buku ini ada di pustaka kita pakai
edisi 2014 ya, 2014. Ini edisi terakhir yang kita miliki di Selamajam. Saya waktu pertama kali itu pakai edisi 2000 tahun 2000-an itu bersama isinya. Cuma ada satu chapter yang dihilangkan ya. Hilangkan. Jadi ada satu chapter dihilangkan dan kecenderungannya buku-buku asing itu edisi baru itu bukan menambah. Kalau saya dulu itu kuliah, setiap edisi itu menambah materi. Kalau sekarang setiap edisi itu mengurangi materi ya. Beda sama buku-buku zaman saya kuliah tahun berapa? Tahun 1984 ya, sampai 89. Nah, itu zaman-zaman itu kalau edisi bahasa Inggris, kalau edisi baru pasti makin tebal. Mungkin makin nambah. Sekarang malah makin tipis ya. Tipis dan makin dikurang isinya. Ya, seperti buku Subamanyan ini, nanti kalau edisi 2000 itu lebih lengkap pada edisi sekarang. Lebih lengkap ya. Nah, saya menjelaskan chapter 1 ya. Overview mengenai financial statement analysis ya. Itu mengenai struktur yang akan kita pelajari. Nah, buku ini nanti output akhirnya pertama sudah bisa menilai kinerja keuangan perusahaan ya. Yang kedua masa lalu, kemudian bisa menilai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan, kemudian juga sudah bisa menilai perspektif perusahaan, perspektif keuangan perusahaan ya, dengan melakukan proyeksi keuangan ya, proyeksi keuangan nanti sudah bisa menilai itu, ya, jadi bisa menilai itu ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah apa sih kunci ya, kelompok kunci untuk menilai ya berbagai laporan keuangan. Bagaimana kita menilai berbagai laporan keuangan itu tersebut ya. Nah, dalam menilai keuangan perusahaan ya, kan ada business analysis. Analysis itu ada dua hal yang dinilai. Analisis bisnis itu melihat bagaimana kondisi bisnis kita sekarang, kemudian nanti ke depan seperti apa perspektifnya. Jadi ada dua nilai, pertama mengevaluasi prospek ya, yang kedua evaluasi risiko. Itu inti nilai dari business analysis itu. Bagaimana prospeknya, bagaimana risiko perusahaan ke depan itu. Ya. Nah, kalau lihat di si bisnis itu ya, si bisnis. Jadi dalam bagi pengambil keputusan ya, hasil business analysis itu diperlukan. Jadi biasa kalau kan disewa ya, jadi hasil analisis bisnis itu digunakan bagi pengambil keputusan pertama untuk investor equity ya. Investor equity itu pemegang saham ya, berarti seperti investor pasar modal ya. Itu digunakan bagi kreditor ya, kreditor. Yang ketiga digunakan bagi manajer itu pasti untuk menjaga fungsinya kan, fungsinya. Yang keempat digunakan untuk bagi analis merger akuisisi. Kenapa digunakan analis merger akuisisi? Dia bisa menilai, bisa menggunakan dari evaluasi prospektif sama evaluasi risiko. Itu dia bisa nilai berapa nilai intrinsic dari saham itu ya. Saham itu. Kemudian bagi external auditor itulah diperlukan untuk menilai terkait dengan opini auditnya. Jadi misal contoh kalau dari hasil evaluasi prospektif itu, evaluasi risiko itu kecenderungannya tidak punya prospek, tidak evaluasi risiko tinggi, maka kan terkait dengan going concern. Maka dia nanti mempengaruhi opini audit itu. Dan bagi direktur itu untuk itu melihat strategik ke depan ya. Apa sudah dilakukan ke depan itu. Hasil bisnis. Dan bagi regulator itu terkait dengan peraturan yang dibuatnya. Misal kalau seandainya ada industri yang cenderung ke depan tidak punya perspektif, maka dibikin perangkat bagaimana menstimulasi perusahaan-perusahaan industri itu supaya bisa tumbuh ya. Dan bagi employee dan union, hasil analisis bisnis itu digunakan untuk melihat prospek mereka bekerja di industri itu. Yang kedua adalah mengenai benefit
terkait dengan gaji ya, fasilitas lain di perusahaan itu. Dan bagi layar terkait juga dengan masalah masalah ini juga, masalah fee layar yang diterapkan kepada industri itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan lagi berisiko tinggi ya, bisa jadi fee makin tinggi ya, fee baru makin tinggi. Kemudian apa tujuan dari kelompok itu menggunakan laporan keuangan. Jadi masing kelompok ini kalau kelompok ini yang menggunakan laporan keuangan untuk apa ya? Untuk apa? Jadi kalau kita lihat jenis analysis bisnis ini ya, aktivitas bisnis itu bisa digunakan bagi equity analysis ya, dan bagi labor negotiation ya, director oversight, external audit, manager QC and investitures ya, dan financial management, regulation, kemudian manajemen control, jadi credit analysis ya, bisa digunakan business analysis. Jadi misal contoh bagi equity analysis ya, analisis equity, jadi di tipenya gini, business analysis itu bisa analisis ekuitas ya, digunakan bagi pemegang saham ya. Dan juga bisa juga analisis bisnis itu bisa untuk labor negotiation, nanti director oversight, dan audit ya, kalau prestasi, akuisisi dan merger. Kemudian bagi manajemen keuangan ya, digunakan untuk melakukan dalam itu mengontrol dan mensupervisi kegiatan operasi perusahaan, regulator, manajemen kontrol dan credit analisis. Kita lihat masing-masing apa dua alasan utama untuk melakukan analisis laporan keuangan ya. Itu pertama untuk menentukan credit value ya, itu yang penting ya. Credit value, nilai credit value itu apa? Credit value itulah menilai berapa nilai kredit yang misal kalau bagi investor dia memberikan kredit ke perusahaannya. Terus dari sebelum memberikan kredit ke perusahaan itu dia melakukan analisis bisnis ya, mengenai prospektif sama ekspektasi risiko dari perusahaan itu. Nah dari situ nanti bisa menilai kredit itu berapa kredit value itu. Jadi contoh misal kalau dia memberikan kredit 1 miliar ya, contoh 1 miliar, lalu setelah 4 tahun berapa nilai kredit itu? Saya harus bayar dari agunan ya, agunan. Jadi misal kalau agunan sekarang itu nilai 2 miliar, kemudian prospek 4 tahun ke depan berapa nilai akhirnya, maka itu akan mempengaruhi dalam penentuan nilai kredit ya. Kredit investasi. Misalnya contoh kalau sudah bekerja di bank ya, bagian risk kredit, waktu saya di bank lu kalau saya membahas perumahan kredit itu menggunakan analisis bisnis ini ya, prospek perusahaan pasti menggunakan proyeksi ya, proyeksi, dan risiko juga menilai identifikasi risiko. Di situ kita akan tahuan dari cash flow proyeksinya, ketahuan berapa nilai kredit harus diberikan. Misalnya diminta kredit 1M ya, 1M itu berapa kira yang sanggup dia bayar, ya, kebutuhannya berapa. Ya kebutuhannya nggak sampai 1M, atau mengajukan permohonan kredit modal kerja ya. Dan kerja mungkin itu kredit modal kerja tidak sebesar itu ya. Mungkin lebih besar atau lebih rendah. Jadi mana kita mulai dari analisis bisnis itu ya. Kemudian kedua menentukan intrinsic value. Dengan intrinsic value bisa bagi investor ini, bagi investor ya. Tadi kan bagi kreditor itu menentukan berapa kredit akan diberikan. Dan intrinsic value itu kalau seandainya digunakan bagi calon investor ya, kemudian bagi investor yang sudah ada, apakah dia akan jual atau beli atau menambah saham investasi di perusahaan itu. Yang ketiga, apakah perusahaan itu akan di-merger atau dikuisisi. Berapa menilai mergernya. Jadi misalnya saya punya PTA itu akan mengambil PTB. Nah, berapa nilai intrinsic value dari PTB itu untuk menentukan harga yang tepat. Maka melakukan analisis bisnis, melakukan perspektif perusahaan, kemudian analisis risiko bisnis perusahaan itu. Ya. Nah itu sudah bisa dapat ilmu dari mata kuliah ini, mata kuliah bisa laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini tidak hanya sekedar rasio ya, rasio itu salah itu ya. Hanya rasio aja menilai likuiditas, solvabilitas itu alat yang digunakan untuk nilai perusahaannya. Banyak lagi yang perpaduan bagi alat itu ya. Jadi pertama ke analisis. Analisis itu terutama bagi kreditor ya, analisis. Jadi muara akhirnya menentukan berapa credit value perusahaan itu. Calon debitur itu berapa credit value. Yang kedua juga
apakah perusahaan itu sanggup tidak bayar pokok dan bunga. Ya, si proyeksi harus kas ya, masa datang. Nah, jadi nanti di dalam kreditor itu ada kreditor sifatnya trade kreditor, ada non trade kreditor. Kalau trade kreditor itu seperti kreditor yang seperti apa, supplier ya, vendor yang memberikan basis kredit kalau perusahaan itu beli barang-barang ke dia, itu trade kreditor ya. Seperti apa, meskipun barang dan jasa ya, kemudian sifatnya jangka pendek ya, kemudian big risk of default ya, kemudian usually implicit interest ya. Jadi nanti ada big risk of default ya. Kemudian ada juga biasa masuk bunga implisit, meskipun di dalam trade kreditor itu tidak diberikan bunga, tapi biasanya si vendor itu memberikan bunga implisit. Misal contoh kalau dia jual tunai kepada perusahaan ya, kalau perusahaan beli tunai harganya 100 ya. Kalau kredit harganya, coding kredit harganya 110. Nah, itu kan 10 itu bunga implisit sebenarnya, implisit. Walaupun dia mengatakan nggak ada bunga ya, tapi harga dinaikkan ya, lebih mahal. Lalu ada juga yang non-trade kreditor. Non-trade kreditor itu kreditor yang muncul bukan dari transaksi bisnis ya, transaksi operasi perusahaan, tapi non-trade kreditor. Seperti misalnya kalau bank memberikan pinjaman dalam bentuk kebutuhan modal kerja selama setahun ya, atau memberikan pinjaman investasi, perluasan pabrik ya, atau menambah divisi baru ya. Nah, itu non-trade kreditor. Jadi bank itu bisa memberikan kredit investasi sama kredit modal kerja ya. Jadi memberikan sumber utama financing ya. Yang kedua sifatnya lebih long term. Kalau yang tadi non-trade kreditor kan bisa 3 bulan, 2 bulan, 2 minggu, 3 minggu. Kalau ini kan lebih panjang ya. Dan dia juga ada sifat risk of default. Kemudian usually explicit interest ya. Kalau ini implisit, kalau jawabannya implisit, kalau jawabannya lebih eksplisit, lebih jelas bunganya berapa ya. Kalau yang jawabannya implisit ya. Jadi seperti saya contohkan tadi, ya, kita beli barang 3 bulan baru bayar, pasti harga lebih mahal baru kita beli tunai. Tapi istilahnya dia diskon, teman diskon. Misal kalau kita beli barang bayar 3 bulan 120, kalau tunai sekarang diskon 10% gitu ya, diskon. Diskon itulah, besar diskon itulah termasuk bunga implisit ya. Nah, kemudian di dalam analisis itu juga ya, penilaian kredit itu adalah melihat kemampuan untuk melunasi kewajiban ya. Downside risk ya. Jadi dia dari liquidity dan solvency. Jadi dalam kredit analisis itu kreditor melihat apakah perusahaan liquid nggak. Kalau dikasih pinjaman jangka panjang 5 tahun, selama 5 tahun ke depan liquid atau tidak. Itu solvent nggak dia? Solvent nggak kemampuan untuk memenuhi jangka panjangnya. Dan kalau liquid itu kemampuan memenuhi short term obligation di kewajiban jangka pendeknya. Jadi dia fokus adalah current cash flow, kemudian make up of current asset and liability ya. Liability bagaimana meningkatkan kualitas current asset dan liability. Lalu liquidity of assetnya bagaimana, likuiditas aset gimana. Liquidity aset itu seperti misalnya aktiva lancar ya, aktiva lancar itu kan aset paling liquid. Bagaimana kondisi likuiditas asetnya, ya? Apakah aset liquid itu mampu digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, mampu atau tidak ya? Karena cash flow operatingnya mampu nggak melunasi kewajiban jangka pendek ya? Dan kalau solvensi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Jadi fokusnya apa? Fokus melihat dari profitabilitas, long term profitability, ya, bukan kepada cash flow, tapi long term profitability-nya. Kalau jangka pendek lihat ke current cash flow jangka pendek ya, terutama lihat di cash flow operating-nya. Tapi kalau dia fokusnya itu ke solvensi, bagaimana laba 3 atau 4 tahun ke depan itu ya. Dan juga struktur modalnya, struktur modal itu kalau di laporan keuangan itu sebelah kiri kan aset tuh, sebelah kanannya lah pasiva kan, pasiva. Nah, pasiva itulah boleh dikatakan modal, kapital itulah pasiva itu kapital semua. Kapital itu ada yang berasal dari eksternal, di kreditor dan investor ya, ada juga internal. Jadi kalau eksternal yang sifatnya di kreditor itu namanya dari liabilitas ya. Tapi kalau eksternal dari pemegang saham itu termasuk eksternal ya. Eksternal. Itu pemegang saham. Ada juga modal yang berasal dari internal itu return earning itu. Earning itu sumber modal internal. Jadi struktur modal itu kenapa perlu ada struktur modal? Struktur modal itu kan mempengaruhi risiko keuangan, financing risk perusahaan. Jadi kalau misalnya struktur itu terkait dengan komposisi kan.
berapa komposisi utang dari total kapital Fasipa itu berapa. Berapa komposisi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas ya, berapa komposisi besarnya. Jadi artinya berapa komposisi mereka biaya aset. Karena kan Fasipa itu adalah sumber dana bagi aset kan. Jadi kalau banyak short term liability untuk membiayai aset itu berarti artinya apa? Artinya banyak dana murah kan. Long term, short term liability itu kan dana murah daripada long term, itu lebih mahal dana ya. Dan juga seperti misal banyak piutang, utang dagang itu kan dana murah, utang dagang ya. Karena lebih murah pada kalau dia minjam di bank ya, di bank. Dan risiko juga lebih rendah. Risiko perusahaan berutang short term dengan utang long term itu lebih rendah risiko utang jangka pendek ya, pada risiko utang berutang jangka panjang. Lebih tinggi risiko berutang jangka panjang. Karena utang jangka panjang itu dijamin ampunan, aktiva tetap ya, dan juga diambang likuidasi ya. Tapi kalau dia minjam jangka pendek, sudah bunganya nggak ada, implisit ya, rendah, dan juga tidak ada kontrak juga ya, Dan biasanya mereka itu membayar berdasarkan hasil perputaran modal kerja mereka yang bekerja. Ya. Jadi kenapa solvensi itu terkait struktur modal? Karena penting. Karena masing-masing sumber itu memiliki karakteristik berbeda, risiko berbeda, kemudian waktu juga berbeda ya. Beda. Nah, kalau kita jenis proses yang harus digunakan analis untuk menentukan intrinsic value dari perusahaan tertentu. Apa prosesnya? Jadi proses dan analisis untuk menentukan intrinsic value tadi kan ini menentukan credit analysis ya. Kan ada dua credit value sama intrinsic value. Credit value dihasilkan dari credit analysis. Kalau intrinsic value dari analisis intrinsic value tadi ini ya. Mana tadi ya? Ini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi kalau sebagai intrinsic value itu udah bicara mengenai perspektif analisis ya. Di perspektif analisis itu nanti outputnya bentuk intrinsic value. Jadi kalau credit analysis itu tadi itu ya. Bagaimana menentukan likuiditas dan solvensi perusahaan. Di mana perusahaan itu mampu membayar pokok dan kewajiban. Dan berapa jumlah kredit harus diberikan tepat selama melakukan presi cash flow ke depan itu. Nah, kalau dia prospect analysis berarti modal intrinsic value. Jadi itu analysis positif itu terkait dengan ini bagian dari business analysis ya. Itu proses untuk memprediksi future payoff. Ya, payoff itu terkait dengan pola aliran dana itu. Ya. Jadi pertama dia melakukan analisis lingkungan bisnis dan strategik. Strategik dan lingkungan bisnis ya. Itu pertama dilakukan analisis strategik dan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terkait dengan analisis makro ya. Dan dari situ nanti dia melakukan accounting analysis ya, Kemudian setelah melakukan accounting analysis, bukan financial analysis ya. Analisis itu mungkin nanti dibuat perspektif analisis dapat intrinsic value. Nah, business analysis itu modalnya intrinsic value. Intrinsic value itu apa? Nilai real dari perusahaan, kemampuan internal perusahaan itu berapa nilai realnya, bukan nilai pasar ya. Jadi intrinsic value pasar beda. Nilai fundamental di perusahaan itu apa? Misal pasar nilainya saham itu misalnya di pasar itu harga pasarnya 1.500 ya. Tapi intrinsic value mungkin cuma 700 ya, 700. Artinya pasar over value. Tapi kalau nilai pasar 1.500, tapi intrinsic value-nya adalah 2.000 ya. Berarti pasar under value. Itu. Jadi kalau dia over value, berarti dia akan jual itu ya. Dia akan jual saham perusahaan itu. Tapi kalau dia under value, maka dia akan beli ya. Itu keputusan kalau dia investor tahu berapa intrinsic value dari saham itu, dia keputusan seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau dia under value, artinya pasar itu terlalu rendah menilai saham perusahaan nilai lebih tinggi. Kemampuan si A itu 80, tapi pasar nilai 70. Maka orang yang tahu intrinsic value benda itu pasti dia akan beli. Intrinsic value itu tidak semua investor tahu intrinsic value. Masing-masing investor akan menghasilkan nilai intrinsic value yang berbeda. Ya. Jadi misal saya
disuruh menilai interesting value nilai fundamental PTA. Dan juga si B dulu nilai fundamental PTA juga, si C juga, pasti hasil beda-beda. Kenapa? Karena perspektif masing-masing itu beda-beda dalam menilai perusahaan itu, tidak sama. Sudah harus pahami itu ya. Secara civil itu tidak semua orang tahu berapa nilai sesungguhnya dari perusahaan itu. Hanya orang punya intuisi yang tajam ya, mempunyai experience yang lama terhadap industri itu ya, dan juga pernah terlibat di industri itu juga mempengaruhi dalam menilai civil yang tepat. Ya. Objektivitas dalam menilai itu juga tepat. Apalagi terkait dengan proyeksi, perspektif, proyeksi ke depan yang sangat erat terkait dengan asumsi-asumsi yang mendasari dalam proyeksi itu. Jadi kalau asumsi salah ya, asumsi terlalu optimis, kemungkinan civil itu nggak tepat ya. Kalau terlalu pesimis juga nggak tepat juga. Nah, bagaimana trade off antara asumsi pesimis sama optimis itu tidak gampang ya, tidak gampang. Kecuali sudah terlibat langsung di perusahaan. Misalnya sudah kenal betul dengan PTA itu, sudah pernah bekerja di industri itu, dan pernah menganalisis perusahaan itu, pernah kenal dengan direkturnya, pernah juga tahu kualitas sistemnya. Sudah lebih tepat menilai value perusahaan itu daripada analis lain yang nggak kenal dengan perusahaan itu. Begitu kita mulai bagaimana objektivitas value itu ya. Makanya itu penting. Jadi kalau seandainya misalnya saudara sebagai investor nih, saudara kan punya saham PTA, harga di pasar 1.500. Nah, saudara kan punya mengambil keputusan nih, mau jual atau tetap bertahan atau beli baru lagi, beli tambah baru lagi. Kalau nggak kenal intrinsic value dari perusahaan itu, saudara nggak bisa mengambil keputusan itu. Ya. Kalau saya lihat intrinsic value dari analisis pasar aja, analisis pasar modal aja dalam intrinsic value itu tidak yang sama. Maka kalau sudah baca analisis pasar modal, selalu dalam tulisan akhirnya apa? Ini adalah pendapat pribadi. Dia tidak bertanggung jawab atas hasil analisis ini apabila digunakan bagi investor untuk menilai intrinsic value perusahaan. Atau dalam mengambil keputusan, dia tanggung jawab ya. Karena proyeksi itu tergantung orangnya. Ya. Nah, setelah kita lihat tadi kan ada bisnis environmental analysis, dan kepentingan analisis, dan financial analysis. Nah, kita tidak bisa di dalam konteks ini, kita tidak dalam kapasitas menilai bisnis environmental dan strategic analysis. Ini ada lagi ilmu lain, Jadi itu ilmu ekonomi ya, ilmu lain ya, yang di dalam secara makro ya. Ini kan kita mikro aja. Mikro kepentingan analisis sama financial analysis itu mikro. Sedangkan bisnis environmental sama strategic analysis itu agak makro. Nah, di buku ini hanya sampai tidak meloncat dari proses forecast future of itu, dia loncat dari langsung ke analisis. Misalnya fundamental dipakai juga, tapi hasil kajian dari analis makro ya, makroeconomics ya, dan industri ya, industri dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat apa kepentingan analisis ya. Jadi dari setelah dia tahu bagaimana strategik bisnis, lingkungan bisnis, bagaimana strategik perusahaan, maka langkah berikutnya harus melakukan kepentingan analisis. Kepentingan analisis itu diperlukan sebelum dia melakukan financial analisis. Financial analisis adalah analisa laporan keuangan. Nah, kalau selama ini sudah tidak begitu mengerti, kenapa kalau si analis langsung menganalisis laporan keuangan menggunakan laporan keuangan yang ada, tanpa melakukan kepentingan analisis, maka dia akan bias hasil, pasti bias. Namanya itu nanti adalah risiko itu, analis laporan keuangan ya. Risiko apa? Risiko keuangan ya, bukan risiko keuangan. Risiko karena dia salah mengambil keputusan karena hasil dari value-nya salah ya. Nah, kita lihat accounting analysis itu apa? Itu analisis itu untuk evaluasi, proses untuk evaluasi dan mengadjust laporan keuangan agar merefleksikan realita ekonomi sesungguhnya. Jadi contoh begini, sudah kan seorang analis nih, analis pasar modal, analisis bagaimana prospek dari PTA, emiten A. Nah, mulai prospek PTA itu pasti menggunakan laporan keuangan kan, laporan keuangan yang audit 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Nah, untuk menilai laporan keuangan itu, untuk bikin analisis keuangan, untuk mencapai berapa menentukan intrinsic value, so tidak bisa menggunakan laporan keuangan yang disajikan itu, harus melakukan adjustment laporan keuangan itu. Dengan melihat bagaimana laporan keuangan itu disusun. Dan pengukurannya menggunakan metode apa? Dan hasilnya apakah merefleksikan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Seperti misalnya, hasil tetapnya ditulis itu 1M. Padahal sudah lihat nilai bukan 1M, mungkin 50 miliar. Ya. Mungkin
saja bisa koreksi laporan keuangan, bisa koreksi. Ada misalnya contoh misalnya piutang dagangnya mungkin dikatakan 3M. Padahal yang betul-betul dapat ditagih cuma 1M, sudah 1M. Coret neraca jadi 5M jadi 1M. Dan juga seperti inventory dicatat 10 miliar. Tapi setelah investigasi, wah nilai inventory itu paling harga 5 miliar. Saya coret 10 miliar ganti 5 miliar. Dari hasil itu nanti berapa total asetnya, ya. Kalau total aset dikatakan 1 triliun, mungkin tidak 1 triliun, mungkin kurang dari itu. Atau lebih dari itu, bisa jadi. Ya, jadi. Kemudian utang juga sama, utang sudah nilai. Bagaimana utang itu diukur, ya? Metode ukuran seperti apa? Jangan ada utang yang sebenarnya nilainya sudah turun, ya, sudah turun. Nilai mata uang sudah turun. Karena utang itu sudah lama, ya, dan nilai uangnya dulu 1.000 sekarang kan beda sekali, ya. Nah, itu dinilai oleh calon analis. Itu accounting analis. Accounting analis itu bisa dilakukan kalau seandainya analis itu mengerti bagaimana konsep dan metode pengukuran akuntansi, sistem akuntansi berlaku. Kalau enggak, dia nggak bisa analisis. Jadi itu penting, ya, penting analisis akuntansi itu. Jadi kalau seandainya sudah belajar analisis laporan keuangan, langsung ke analisis laporan keuangan tanpa melakukan analisis, itu konyol namanya, konyol. Sama seperti sudah menilai seseorang, ya. Saya menilai seseorang, tiba-tiba dia datang dengan setelah dari salon, ya. Cantik banget, ya. Pakai baju bagus, make up-nya tebal, ya. Langsung saya nilai, oh ini orangnya baik, ya. Ramah, ya. Nggak bisa, harus lihat dulu bagaimana sebelum dia ke salon, ya. Apakah ke salon itu ini tidak menggambarkan tipe dia sungguhnya, tidak menggambarkan kepribadian dia sungguhnya. Kalau analisis gimana dia dulu, ya, gimana dia berasal, sifatnya seperti apa, ya, dan lihat perkembangan siang malam seperti apa dia, hanya penampilan saat itu saja. Nah, kalau di analisis bisnis itu lihat accounting analisis, karena yang sudah analisis laporan keuangan. Kalau sudah tidak mengerti mengenai pengukuran laporan keuangan, ya percuma, ya percuma. Atau laporan keuangan di make up, ya, bagus, ya, saya nggak tahu itu, ya. Sehingga hasilnya nanti interesting value akan terlalu ketinggian, tinggi interesting value-nya. Kalau di make up, wah ini nilai tracingnya fundamentalnya bagus ini, padahal enggak, bobrok. Di kasus Enron kan seperti itu. Kasus 10% collab di pasar modal, tiba-tiba harga saham jatuh gara itu. Karena dia di make up, si analis laporan keuangan tidak mengerti mengenai akuntansi, tidak bisa melakukan accounting analisis, langsung data itu dipakai untuk analis laporan keuangan, habis langsung, ya. Jadi ada comparability problem dalam laporan keuangan itu. Apa masalahnya? Karena di laporan keuangan itu disusun dengan secara akuntansi di mana si perusahaan bisa milih metode. Metode dipilih menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh misalnya ada perusahaan PTA, PTB, dianggap sama, tumbuh diri sama, asetnya sama, semua sama, ya, kualitas SDM juga sama semua. Tapi secara akuntansi, hasil laporan keuangan menggunakan secara akuntansi akan menyebabkan hasilnya berbeda. Kenapa? Metode penyesuaiannya beda, ya, dan juga metode perhitungan harga pokok presiden berbeda, ya, penggunaannya pasti beda sih. Bisa berbeda, bisa 20%, 30%. Sekitar itu perbedaannya. Dan yang kedua juga, itu adalah distorsi problem. Distorsi itu apa? Distorsi itu adalah selisih antara pengukuran akuntansi dengan pengukuran ekonomi. Nah, itu distorsi problem, ya. Distorsi problem. Jadi ada problem di mana hasil pengukuran akuntansi itu 10, substansi ekonomi 12, ya. Itu ada distorsi, perbedaan nilai itu. Nah, muncul kenapa? Ada karena 3 itu. Pertama ada manager estimation error. Karena salah estimasi dari manajer. Yang kedua, kadang ada earning management. Ya, earning management. Yang ketiga ada accounting standards yang digunakan tidak tepat, ya, tepat. Nah, ketiga itu menyebabkan terjadi accounting risk. Jadi distorsi problem bukan accounting risk. Accounting risk itu apa artinya? Accounting risk itu adalah data yang digunakan di dalam analisis akuntansi dan analisis laporan keuangan itu menyebabkan terjadi perbedaan tajam. Jadi contoh misalnya, dari laporan keuangan itu menyebabkan si user mengatakan, oh ini perusahaan bagus, sehingga dia investasi, nambah investasi, atau jelek, maka kerugian itu disebut dengan accounting risk, ya. Salah menggunakan data akuntansi untuk investasi sehingga mengalami kerugian. Itu accounting risk, ya, disebutkan. Jadi accounting risk penyebabnya 3 ini. Si problem itu ditimbulkan karena ada 3 ini, ya. Sehingga SSR ada accounting risk, ya, dari situ.
Nah, itu analisis akuntansi digunakan. Jadi sekali lagi, kalau saya dari analis laporan keuangan, kalau dia langsung menggunakan data-data audited itu digunakan untuk lihat kondisi dan perspektif perusahaan, itu konyol. Ya, kalau dia ngerti bagaimana data akuntansi itu diukur, dilaporkan di akuntansi ngerti, itu percuma, ya, percuma. Maka dalam analisa laporan keuangan itu perlu ada accounting analysis, ya. Tanpa itu analisa akuntansi bukan distorsi risk, ya. Ini bukan menemukan ini accounting risk. Itu risk itu muncul karena salah dalam melakukan analisa akuntansi, ya, yang menimbulkan sehingga terjadi distorsi problem di mana hubungan akuntansi nggak sama dengan pengukuran substansi ekonomi. Nah, yang ketiga, langkah pertama melakukan analisis bisnis environmental dan analisis strategik perusahaan. Kalau yang ketiga itu financial analysis itu digunakan terkait dengan proses untuk evaluasi posisi keuangan dan kinerja. Ini harus bedakan financial position sama financial performance itu beda ya. Jadi kalau di dalam berbagai tulisan dia centang perenangnya nggak disamakan financial position sama performance. Financial position itu ada di neraca. Sama financial performance ada di income statement. Ya. Itu daerah berbeda ya, dia beda. Jadi kalau saya tanya bagaimana kondisi perusahaan, jangan dijawab ROA. Itu parah itu. Bagaimana kondisi perusahaan? Oh, ROA-nya naik, itu salah ya. Salah. Labanya meningkat. Posisi keuangan itu bukan karena laba meningkat. Tapi keuangan itu posisi keuangan adalah bagaimana kondisi aset, liability, equity, bagaimana kondisi likuiditasnya, bagaimana kondisi solvabilitas. Itu yang financial position. Tapi kalau kinerja, bagaimana hasil selama tahun ini? Ya, kalau bikin rasionya, hasil dibandingkan total aset yang digunakan, itu performance. Ada data di income statement dikaitkan dengan jumlah aset yang digunakan. Itulah performance. Ya, itu dalam laporan keuangan itu diperlukan ya. Kemudian juga di dalam melakukan analisis laporan keuangan itu, analisis keuangan itu ada 3 ya yang digunakan analisis itu ya. 3, pertama probability analysis, yang kedua risk analysis, yang ketiga analisis of cash flow. Ya, ini analisis digunakan untuk probabilitas analisis itu analisis yang terkait dengan evaluasi return on investment. Ini kinerja, risk performance. Risk analysis itu evaluasi risiko dan credit worthiness ya. Nah, ini terkait dengan evaluasi risiko ke depan ya. Kemudian analisis of cash flow terkait dengan evaluasi source and deployments of fund ya. Nah, untuk menggunakan analisis ini perlukan ratio analisis ya. Kemudian cash flow analisis ya. Ini alat digunakan untuk mendapatkan profitabilitas, analisis risiko, analisis of cash flow ya. Dan itu analisis yang terkait dengan kinerja ya. Komposisi keuangan nanti terkait dengan rasio-rasio itu. Analisis dengan likuiditas, probabilitas dan sebagainya. Nah, sekarang apa jenis metode yang harus digunakan dalam bagi analis untuk menentukan apakah trading value dari spesifik company, perusahaan tertentu ya, trading value. Ya. Kan setelah dia melakukan analisis keuangan ini, langkah keempat melakukan trading value. Jadi pertama, ini ingat ya, ini skemanya seperti ini ya. Nah, ini sudah tahu nih ya. Ini skema ini, sorry. Materi skema. Nah, ini ya. Prospective analysis ya. Pertama, proses untuk forecast future payoff. Kemudian business environment strategi analisis, kemudian accounting analisis, kemudian financial analysis, dan trading value. Sekarang trading value itu gimana ya? Gimana menggunakannya? Jadi metode ini ya. Ini ya. Jadi dalam menentukan value itu pertama adalah menggunakan analisis valuation. Valuation itulah suatu tujuan penting dari berbagai tipe analisis bisnis. Jadi valuation itu nilai akhir dari proses analisis itu. Jadi analisis bisnis itu kan menghasilkan nilai, ya nilai saham, nilai perusahaan, nilai fundamentalnya, trading value. Kemudian tujuannya estimasi trading value. Dia analisis nilai itu menunjukkan estimasi trading value dari perusahaan itu. Dan dasar trading value teori.
Jadi dia menggunakan metode present value teori dan menilai intrinsic value itu. Jadi menggunakan present value. Ya. Kemudian apa aktivitas bisnis bagi analisis yang harus dipertimbangkan ya, pertimbangkan. Jadi perlu dipertimbangkan dalam analisis bisnis, aktivitas bisnis itu bagi analis lah. Tidak ada empat aktivitas bisnis itu. Semua perusahaan apapun jadi perusahaan pasti 4, nggak ada lagi lain. Ya. Ditanya apa aktivitas bisnis? Ada 4 ya, ada 4 aja. 4 itu yang pertama dan pertama lah bagian bagian pertama itu investing activity, planning activity, financial activity itu sebagai basic untuk melaksanakan operating activity. Kalau nggak ada 3 itu nggak bisa aktivitas operasi berlangsung ya, nggak bisa. Jadi investing analysis ya, activity kita aktivitas untuk investasi beli modal kerja ya, aset modal kerja jangka pendek, kemudian itu investasi jangka pendek, kemudian investasi jangka panjang, infrastruktur ya perusahaan. Dan juga nanti terkait juga dengan investing activity sama financial activity itu berhubungan dengan planning activity. Jadi nanti direncanakan berapa investasi, berapa batas keuangan. Batas keuangan itu terkait dengan sumber dana. Investasi sekian berapa sumber dana. Sumber dana itu harus menggunakan konsep capital structure. Untuk risiko perusahaan seperti ini, apakah risiko pingin yang tinggi atau rendah? Kalau tinggi harus kalau karakteristik industri itu cenderung utang lebih tinggi, maka harus diikuti ya. Seperti di perbankan kan, kalau dia mau investasi di perbankan, maka sumber dana harus dari pihak ketiga ya. Di pemodal paling 30%, 10% paling ya. Sesuai dengan KAR itu. KAR itu berapa? KAR itu minimal berapa? KAR itu udah 8,5 sampai 10,5% minimal ya. Nah, sisa di mana? Sisa dari sumber hutang ya, hutang. Ya. Tapi kalau perusahaan manufaktur nggak bisa seperti itu. Manufaktur itu paling tidak modal itulah sepertiga dari 25% lah ya dari hutang ya. Itu dari total aset modal itu. 25% total aset minimal itu. Pun juga jarang, paling mereka kalau deputy ratio itu maksimal hutang itu 3 kali dari equity, dari equity. Jadi equity kan 5%. Nah itu aktivitas bisnis itu yang seperti investing, planning, business activity itu untuk menyiapkan aktivitas operasi. Kalau nggak ada itu nggak bisa ya, bisa. Di operasi itu mendapatkan revenue, expense, ya, income, net income, sehingga ada pertumbuhan aset di situ, aset. Ada return earning, ada pertumbuhan aset, ada reinvested lagi ke tahun ke depan ya, sehingga perusahaan bertumbuh ya. Bandingkan perusahaan didirikan 15 tahun, 15 tahun terjadi penurunan netto bersih, itu berarti kan betul-betul parah kinerja. Bisa perusahaan terkait dengan non-profit oriented ya, non-profit oriented seperti pendidikan ya, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat, itu pasti kerjanya bukan dasarkan pada keuntungan semata, tapi aktivitas. Misal kalau selama setahun itu aktivitas cenderung bisa meningkatkan aktivitas, kualitas bagus, tapi keuntungan tidak ada. Nah, itu prioritas kedua adalah menilai kinerja dari pimpinannya ya. Tapi kalau business oriented tidak bisa seperti itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang business oriented, kalau 3 tahun, 4 tahun betul udah rugi, itu langsung nggak perspektif sekali ya, sekali. Tapi ke perusahaan non profit bisa jadi tetap jalan ya. Ya. Nah ini aktivitas bisnis itu yang seperti aktivitas planning activity. Planning activity itu dalam rangka untuk menentukan goal dan objektif. Goal itu tujuan, objektif sasaran. Apa tujuan jangka panjang dari perusahaan itu? Objektif sasarannya, ya sasarannya. Jadi tujuan itu jangka panjang ya, jangka panjang. Misalnya menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN. Nah, itu goalnya seperti itu, ya. Nanti kemuka, dan menurut saya tujuan yang utama sekali lah mendapatkan laba. Tidak ada perusahaan pendidikan tanpa tujuan besar itu lah tanpa mendapatkan laba. Sasarannya, objektivitasnya apa? Sasaran dalam beberapa tahun ke depan apa yang mau dicapai? Untuk capai tujuan jangka panjang itu dalam dibagi berapa prodi menengah ya, apa dicapai sehingga tujuan nanti itu bisa dicapai. Nah itu terkait dengan apa?
productivity dalam penetapan pricing ya, nah, taktik ya, strategik, promosi bagaimana ya, strategiknya bagaimana promosi, bagaimana proyeksi ke depan, obstacles-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, managerial performance-nya bagaimana, distribusi bagaimana, market demand bagaimana, seperti apa. Nah, itu dijabarkan dalam bentuk planning activity, strategic plan ya. Jadi kalau misalnya pricing-nya ingin di atas rata-rata pasar, bagaimana strategi untuk mencapai itu ya? Apa rencananya ya? Apa rencana ke depan untuk mencapai menstabilkan harga jual itu bagaimana? Apa iklan yang dinaikkan terus menerus ya? Apa kualitas produk jadi diperbaiki, jadi berkondisi dari teknologi mesin-mesin produksi dan sebagainya. Itu direncanakan dalam planning activity ya. Dan dalam business activity juga terkait dengan apa antara kita financing sama investing ya, investing sama financing. Jadi financing itu activity lah terkait dengan sumber dana. Apakah sumber dana berasal dari pemilik ya, atau berasal dari pinjaman dari kreditor ya. Nah, financing itu harus seimbang dengan, maka di gambar timbangan ya. Jadi sama berat. Jadi kalau financingnya sekian, investing harus sama. Financing activity apakah terkait dengan buying resources dan selling resources ya. Sumber-sumber ekonominya seperti apa ya. Jadi dia menggunakan sumber ekonomi apa? Bagaimana dia membeli aktivitas tetap, infrastruktur, kemudian investasi untuk terkait modal kerja jangka pendek bagaimana. Nah, jumlah sama ya. Sumber pembiayaan financingnya 1.000, aset investasi juga 1.000 juga. Jangan financingnya 1.000, investingnya lebih dari itu ya, lebih dari itu. Ya. Jadi investing harus sama dengan financing. Kalau di neraca itulah aset sama dengan pasifa. Pasifa itu bagian financing. Pasifa, sedangkan aset adalah investing. Ya. Investing itu jangka pendek dalam bentuk investasi modal kerja, jangka pendek itu aktiva lancar. Investasi jangka panjang, aktiva non lancar itu, lancar. Ya. Nah, kemudian apa data yang disediakan untuk analis untuk mencapai itu ya, untuk memenuhi tujuan itu apa data diperlukan. Nah, ini sumber informasi bagi analisis bisnis ya, sumber informasinya. Pertama, informasi yang sifatnya kuantitatif ya. Perlu informasi, kalau nggak itu nggak bisa bukan bisa analisis. Yang kedua kuantitatif ya. Kalau kualitatif ya, kualitatif ya. Jadi kalau seandainya informasinya itu kualitatif ya, sebagian besar laporan keuangan informasi. Di laporan keuangannya satu-satu informasi yang terkait dengan yang bisa menjelaskan aktivitas bisnis perusahaan. Ada lagi informasi lain yang bisa menjelaskan bagaimana aktivitas bisnis yang terlaksana oleh perusahaan itu. Halo, orang ngerti nggak sudah di sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Jangan tidur ya, jangan tidur ya. Iya, Pak, enggak, Pak. Jangan tidur, dengarkan kuliah saya ya. Kemudian berikutnya lah. Jadi sebagai besar laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti yang kedua berikutnya apa? Lihat statistik industri. Misalnya laporan keuangan itu menunjukkan data likuiditasnya, misalnya contoh aset perusahaan bertumbuh 10%. Itu 10% tumbuh itu apakah kecil atau besar? Lihat data industri ya, statistik industri. Industri mengatakan pertumbuhan rata-rata perusahaan industri itu 20%, berarti perusahaan rendah ya, rendah. Jadi perusahaannya kinerja melemah nih ya. Kemudian ekonomi indikator, makroekonomi, pertumbuhan GDP ya. Kemudian kalau GDP, kemudian PDRB, pertumbuhan lokal daerah setempat ya. Kemudian juga inflasi, kemudian juga kurs ya. Juga ini harga saham gabungan, itu indikator ekonomi. Jadi misalnya contohnya, misalnya ekonomi cenderung turun, GDP turun melemah, apalagi sekarang ya. Sekarang itu malah pertumbuhan itu negatif malah ya, negatif. Nah, dilihat data-data ekonomi itu industri mana yang paling parah pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan rata-rata 3%, industri lain mungkin pertumbuhannya mungkin 10%, minus 10%. Industri lain mungkin ekonomi rata-rata misalnya pertumbuh minus 36%. Tapi industri lain malah positif pertumbuhannya. Bukan negatif ya. Seperti sekarang kan perusahaan-perusahaan terkait dengan dengan operator yang menjual pulsa paket data itu kan naik gitu ya, naik.
Nah, seperti makanan juga, makanan kebutuhan pokok juga tidak begitu turun ya, tetap seperti biasa ya. Kalau sudah pergi ke pasar tradisional, pasar-pasar yang menjual kebutuhan pokok, tetap ramai, nggak ada perubahan ya. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan sekunder ya turun semua, turun ya. Apalagi kalau terkait industri pariwisata, wah turun lagi. Industri lembaga keuangan, wah turun lagi. Lembaga keuangan itu terkait dengan GDP, kalau GDP turun dia lebih jeblok turunnya, karena terkait dengan kualitas kredit yang diberikan. Karena debiturnya banyak di bidang usaha, kalau kondisi GDP-nya turun ya dia turun juga, sehingga nggak mampu bayar kewajiban. Seperti kondisi sekarang, banyak lembaga keuangan non bank yang ngos-ngosan ya, karena sebagian debiturnya juga mengalami PHK ya, sehingga kredit motornya nggak bisa dilunasi ya, dan juga kredit perumahan nggak bisa dilunasi ya, karena banyak PHK sekarang. Jadi kondisi itu bisa terjamin dari yang sudah lihat ya. Apalagi sekarang PSBB-nya lagi ya, 2 minggu depan, wah itu makin menurunkan indikator ekonomi jadi jeblok sekali ya. Dan regulatory feeling ya, persyaratan terkait dengan peraturan. Ini dilihat, kemudian trade report, laporan perdagangan gimana, trade report laporan dari bisnis dia bagaimana. Itu kuantitatif itu. Itu digunakan sebagai business analysis untuk melihat bagaimana prospek dan risiko dari perusahaan itu di masa datang. Yang tujuan untuk mendapatkan dari tracing value ya. Kemudian kalau di segi kualitatif ya, nah, kualitatif itu didapat dari mana? Dari Management Discussion of Analysis atau MDA. MDA itu ada di, kalau pergi Bursa Annual Report ya, perusahaan emiten itu ada di Annual Report itu ada 2 bagian. Pertama bagian laporan manajemen, kedua bagian audit. Laporan manajemen itu dengan MDA itu, Management Discussion Analysis ya. Jadi bagaimana struktur direksinya ya, kemudian juga bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan itu dilaksanakan, bagaimana pertumbuhan penjualan selama 5 tahun terakhir, kemudian bagaimana prospek dan strategik perusahaan ke depan, itu bisa dilihat di situ ya. Dan chairperson letter, surat dari direksi kalau sudah pergi ke perusahaan itu ada ya. Kemudian press release dari emiten itu. Jadi press release bagaimana rencana ke depan mengakuisisi ya, kemudian dia mau bergabung, mau menjual segmennya, itu biasa ada press release. Dan financial press ya. Jadi pengumuman laporan keuangan ya di media, dan juga press conference terkait dengan laporan keuangannya, analisis dari para analis itu penting juga. Dan visi dan misi statement. Jadi visi misi yang misalnya di laporan annual report di bagian pertama itu ada di situ. Websitenya hampir semua emiten itu punya website. Jadi kalau ada sudah mencari data, Pak itu laporan keuangan PTA emiten itu nggak ada di IDX, nggak ada. Wah itu ngaco itu. IDX itu sekarang hanya menyampaikan laporan 3 tahun terakhir aja. Harus saya ingat itu. Jadi kalau selama membuat laporan untuk skripsi ya 5 tahun ke belakang itu 3 tahun bisa supaya di IDX. Yang lebih kemana? Apalagi lah ke website dia. Website itu ada setiap emiten itu wajib menyediakan set terkait dengan laporan keuangan, financial statement. Nah itu ada laporan audit disajikan. Karena perusahaan go public harus mempublish laporan keuangannya, auditnya di internet ya, website-nya. Ada di situ ya. Jadi nggak ada alasan lagi sudah ada laporan keuangannya. Aduh, sekarang apapun laporan bisa dicari kan, mudah sekali. Ya. Bikin penelitian skripsi, beda sama saya skripsi tahun 1988 ya, saya skripsi saya. 88 akhir. Wah itu kan main itu. Data itu kalau nggak bisa, kalau misalnya langsung ke perusahaan nggak akan dapat data. Kalau sekarang nggak perlu ke perusahaan, dapat kondisi data keuangannya. Dulu mana bisa itu. Apalagi kalau risetnya banyak perusahaan, lo lebih mampu lagi ya. Karena kondisi keuangan 10 perusahaan, waduh mampu, satu aja setengah mati. Maka generasi saya dulu kalau bikin skripsi banyak studi kasus. Kalau sekarang enggak, empirikal ya, banyak di satu perusahaan ya. Karena gampang datanya. Ya. Waktu zaman saya dulu, tahun 88 itu berapa sih emiten ya? Nggak sampai 100 ya. Sampai 100 emiten. Tahun 2000 ya emiten baru 120-an, tahun 2000. 120. Sekarang emiten berapa? Siapa yang tahu berapa jumlah emiten sekarang? Ada tahu nggak sekarang? Halo? Ada tahu nggak berapa jumlah emiten sekarang? Ya? Lebih 400-an itu kan, 400-an. Nah, kemudian laporan keuangan itu nanti ada
balance sheet, ada income statement, ada statement of shareholder, ada statement of cash flow. Ada 4 tambah dengan notes financial statement. Dan informasi tambahan seperti tadi itu ada MDA, ada management report, ada audit report ya. Ada explanatory notes to financial statement, ada supplementary information, ada proxy statement. Jadi seperti misalnya audit report, laporan audit ya. Management report, laporan manajemen. Kalau no report itu ada semua ini ya. Di no report yang setiap tahun itu ada semua data ini semua ya. Supplementary report, informasi tambahan. Misalnya kalau di income statement ada showcase, lihat showcase itu rinciannya apa ada. Penjualan rinciannya apa sih ada situ ya. Ada posisi statement ya. Ada bentuk balance sheet ini. Jadi sudah ada jurusan manajemen ke sini? Halo? Siapa jurusan manajemen? Halo? Manajemen Pak, Halo. manajemen. Siapa jurusan manajemen di sini? Ada berapa orang? Hah? Iya. Ya, Pak. Kamu apa jurusannya? Manajemen, Pak. Manajemen. Yang tadi yang siapa si DC apa jurusannya? DC apa jurusannya? Manajemen juga Kalau lu jurusannya apa? manajemen Pak. Apa manajemen? Kalau si apa tadi si Brian semuanya. Akuntansi, Pak. Akuntansi. Kalau si Nurul Inayah apa jurusan? Akuntansi, Pak. Jadi ada akuntansi 2, Riza apa? Manajemen, Pak. Nah, jadi 2 akuntansi, 3 manajemen ya, 3 manajemen. Jadi kita ada 6 Gua akuntansi. Hah? Bertiga? Iya. 3 atau 2? 3 ya? 3, ya. 3 akuntansi, 3 manajemen ya. Kalau akuntansi pasti udah kenal ya, balance sheet sih. Ini bentuk balance sheet itu ada neraca. Neraca itu ada aset, ada pasifa ya. Aset itu ada nanti dibagi klasifikasi aktiva lancar, aktiva lancar, tidak lancar, dibagi lagi dalamnya ada investasi jangka panjang, ada PPA. PPA itu property plan aset ya. Ada lagi yang aktiva lain itu ada nanti intangible aset dari situ dan lain sebagainya. Dan kalau di pasifa itu ada 2 kelompok besar, ada liabilitas, ada equity. Liabilitas bagi 2 lagi, ada short term liability, ada long term liability. Liabilitas ada berapa unsur? Unsurnya surat modal ya, premium. Kemudian nanti ada akun retained earning, ada akun cadangan ya, pilihan kembali, ada akun kumulatif, ada composite income ya. Itu. Dan kalau ini balance sheet ya, balance sheet. Ini balance sheet ini dilihat dari laporan keuangan Colgate Financing. Jadi di buku itu ada nanti saya lihat laporan keuangan Colgate Financing, ini ada Colgate Financing ini ya. Ini Colgate Financing. Jadi Colgate Financing ini dari tabel itu laporan keuangan, jadi total asetnya lah total aset adalah 12.724. Total financingnya itu liability 10.183, equity 2541 ya. Kemudian dari income statement itu nanti ada gross profit. Gross profit itulah revenue dikurang cost of gas. Di perusahaan ini yang revenue-nya itulah ini apa balance sheet ya. Income statement belum nanti sudah di perusahaannya. Income statement-nya. Income statement itu nanti diperoleh angka gross profit ya. Gross profit itu revenue kurang gas ini. Gross profit ya. 2011 gross profit 9590, 2010 lebih rendah dari itu, 2009 lebih rendah lagi. Jadi pertumbuhan gross profit dari 9.008 menjadi 9.590 ya. Kemudian juga terkait dengan gross profit dikurang operating expense operating profit. Laba operasi. Laba operasi itu kalau di perusahaan Colgate ini ada 9.590 adalah gross profit dikurang dengan beban operasi dapat 3.841 ya di sini ya di laporan laba ruginya. Ini nanti ada operating profit ya dari 3.615 tahun 2009 jadi 3.841. Jadi kenaikan yang cukup lumayan ya. Jadi efisiensinya meningkat ya. Efisiensi produksi dia dari gross profit dibandingkan dengan total penjualan ya. Jadi persentase makin naik berarti efisiensi makin bagus. Sehingga income-nya meningkat ya. Dalam arus kas itu terdiri dari 3 kelompok. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi ya, arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, arus kas yang berasal dari aktivitas financing.
Kalau operasi itu harus kas yang timbul dari penjualan tunai, ya, dari beban tunai dibayarkan, ya, berapa semua itu dapat net cash flow operating. Ya, kalau yang vesting lah, cash flow terkait dengan pembelian aktiva tetap, ya. Kalau pembelian dari non aktiva non current aset, ya, aktiva non lancar, ya, non lancar. Jadi misalnya kalau dia beli saham investasi aplikasi, ya, dia beli itu kemudian nanti dia jual lagi, ya. Nah, itu kasnya gimana, itu ada aktiva tetap yang dijual, dibeli dan sebagainya. Dan itu semua itu ditotalin dapat net cash flow from investing. Jadi perubahan-perubahan dalam akun-akun aktiva non lancar yang sifatnya tunai itulah menggambarkan aliran kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga lah, kalau yang di atas itu biasa terkait dengan aktiva lancar dan aktiva non lancar. Aktiva lancar sama utang lancar, ya. Jadi cash flow berasal dari aktiva lancar, aktiva non lancar, ya, berasal dari penjualan dan pendapatan. Penjualan pendapatan itu mempengaruhi aktiva lancar dan utang lancar, ya, utang lancar, ya. Dan aktiva cash flow yang berasal dari financing activity. Nah, ini aktivitas cash flow berasal aktivitas ini terkait dengan pembiayaan jangka panjang. Jadi misalnya sumber dana utang jangka panjang, berapa diterima, nanti cash flow-nya nambah, dibayar berapa, berkurang. Nanti kalau terkait dengan ekuitas, berapa, jadi sudah nggak jual saham, dapat dananya, dana masuk, kemudian dia lakukan dividen, kalau lagi dananya, kemudian dia lakukan treasury share, kalau dana keluar lagi, ya. Nah, itu, ya. Serangan detail earning itu berasal dari aktivitas operasi, ya. Jadi aktivitas operasi itu nanti muara ke return earning, ya. Nah, itu yang aktivitas cash flow. Jadi cash flow itu investor bisa melihat bagaimana arus kas berasal dari operasi. Arus kas operasi itu menunjukkan laba tunai sebenarnya. Selisih antara cash flow operating sama laba di net income itu menggambarkan selisih accrual income, ya, accrual net income, ya. Jadi net income itu laba accrual. Laba lagi. Sedangkan cash flow operating adalah laba tunai. Jadi kalau nanti saya ditanya di pihak ketiga, di laporan keuangan kita itu ada nggak laba tunai? Jangan jawab tidak, ya. Tidak, langsung masuk. Laba tunai itu ada cash flow operating itu laba tunai. Laba tunai, ngerti, ya? Halo, udah ngerti sudah? Halo, ya Pak. Halo. Jadi Ya, laba tunai di mana laba tunai dilihat di laporan keuangan, di mana laba tunai dilihatnya? Halo, di mana laba tunai lihat laporan keuangan? Di mana laba tunai lihat laporan keuangan? Jawab, siapa yang jawab itu? Detik sebelum sudah ngomong. Di mana? Di cash flow-nya. Cash flow itu kan banyak, itu ada cash flow operating, ada investing, ada financing, yang lengkap jawabannya. Apa? Laba tunai lihat di mana? Cash flow operating. Cash flow operating, ya, cash flow operating. Jangan cash flow-nya Biasanya salah. di laporan Operating lah, ya. Saya ngerti sudah di balance tidur. Saya ngerti sudah tidur apa enggak, ya. Kalau tidur kan nggak ngerti ini, ya. Itu jadi jangan dibilang jawab tidak ada, ya. Dulu banyak kritikan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan itu tidak bisa memberikan laba tunai. Nah, itu zaman-zaman saya itu. Waktu tahun 80-an sampai tahun 2000-an itu kritikan seperti itu. Jadi orang tidak mengerti bahwa karena waktu itu cash flow itu tidak dilaporkan dengan 3 kelompok ini. Zaman saya cash flow itu cash masuk, cash keluar aja. Berapa cash masuk, berapa cash keluar, dapat ini kenaikan penurunan aktif cash dalam proses berjalan. Tambah dengan saldo awal dapat saldo akhir. Ya, itu dulu. Dulu ditanya, waduh, laporan keuangan itu nggak ada laba tunai. Ya nggak ada. Ya nggak ada, karena nggak ada laporan cash hasil operasi. Nah sekarang setelah ada laporan cash itu kewajiban untuk menyampaikan laporan cash itu kan di atas tahun 2000-an. Ya, di atas 90-an lah. Ya, di bawah 90 kan nggak ada. Akuntansi tidak mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan cash. Dari kelompok 3 ini cukup. Dan bikinnya laporan cash itu cash masuk, cash keluar, total semua. Ya nggak bisa kebentukan. Nah dengan adanya laporan cash yang bentuk yang format seperti ini, maka si investor bisa melihat berapa laba tunai, ya. Laba tunai itu yang dipakai oleh investor untuk memprediksi apakah perusahaan sanggup berdividen atau enggak. Laba tunai itu dipakai oleh investor untuk memprediksi apakah perusahaan sanggup bayar pokok dan pinjaman.
pokok dan bunga ke depan ya. Laba tunai itu dipegang oleh bagi pengurus buruh apakah perusahaan sanggup bergaji atau tidak. Jadi jangan akal-akalan perusahaan. Perusahaan mengatakan, wah kita nggak bisa bergaji nih selama 3 bulan ke depan. Tak, berarti laba tunai banyak sekali. Kok bisa protes buruh? Kecuali buruh nggak ngerti ya. Yang itu yang cash flow. Ya, itu contohnya seperti itu. Inilah contoh laporan arus cash flow itu. Ada aktivitas berhasil operating, ada investing, ada financing. Diasumsikan selalu udah ngerti nyusun laporan arus kas. Dalam kalau belajar dari laporan keuangan harus ngerti nyusun laporan arus kas ya. Jadi tidak diperhatikan, wah harus ngajarin Pak, ajarin dong Pak, bagaimana nyusun laporan arus kas, ajarin dong Pak, bagaimana nyusun neraca, ajarin Pak bagaimana nyusun income statement, nah bukan income. Jadi di konteks ini sudah mengerti laporan keuangan ya, laporan perusahaan. Nah ini detailnya seperti ini ya, laporan perubahan ekuitas ya. Semua unsur-unsur ekuitas itu dibikin kolom, kemudian lihat perubahannya seperti apa. Jadi ada perubahan terhadap common stock, ada additional paid capital, ada perubahan ya, kemudian analysis compensation berubah juga, treasury stock ada berubah, return earning ada berubah, lihat aja awal dan akhir ada perubahan di tengah-tengah itu, kemudian cumulative income berubah, non controlling interest berubah. Kalau berubah hampir semua komponen equity berubah harus bikin laporan ekuitas ya. Tapi kalau hanya satu komponen berubah seperti return earning, cukup menggunakan laporan perubahan return earning-nya. Ya, nggak usah dibikin laporan ekuitas ini ngapain yang berubah cuman return earning-nya, yang lain nggak berubah ya, percuma aja. Ya. Nah, kemudian yang mana di laporan keuangan sebelumnya yang harus yang analis harus dapatkan untuk investing, financing, dan operating activity. Yang diinvestingkan di mana ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi analisis preview. Ini analisis pertama, ini alat bisa digunakan untuk analisis keuangan ya. Alat pertama comparative analysis ya. Ini membandingkan tahun sekarang tahun sebelumnya, ada tren ya. Kemudian yang kedua, ini contoh comparative income statement dibandingkan penjualan tahun 2011 2010. Jadi kenaikan. Dan kenaikan itu mana yang paling signifikan itu yang dianalisis. Contoh di sini ya. Bisa signifikan itu perubahannya adalah other income spend, 103% berubah. Oke, 103% mulai perubahan dari 9 ke 301 itu luar biasa, itu analisis ya. Tapi kalau angka-angka rata-rata 10% itu nggak usah lah ya. 10% yang berubah itu yang rilis kenapa beban spend itu, ada spend itu berubah. Kalau seperti net sale itu kan normal, 7% naiknya normal lah ya. Naik 12%. Kalau rata-rata setiap tahun berubah itu antara 7-20% berarti normal semua ya. Normal. Yang perlu dikaji lah ada income spend itu analisis ya. Itu cara analisis itu, tidak semua analisis ya. Kalau normal ngapain analisis, biarin aja. Yang kedua menggunakan common sense analysis ya. Common sense analysis itu melihat komposisi ya, komposisi dari item dengan totalnya ya, totalnya, kemudian komposisinya. Misalnya contoh ini ya, misalnya 2011 larian aset itu adalah sebesar berapa? 34,6% di total aset ya. 34,6%. Tahun sebelumnya berapa? 36, 35, 37, 34. Nah, ini normal ya. Yang member sepertiga adalah komposisi akan aset. Tapi kalau ada tahun nanti komposisi akan aset ternyata cuma 10%, ini pertanyakan kenapa itu? Nah, komposisi dari PPA itu dulu 29, 31, 31, 33, 28. Kalau turun berarti apa? Artinya tidak ada reinvested. Jadi udah tua semua mesinnya. Ya. Karena PPA-nya lama turun ya. Sekarang komposisi jadi kecil ya. Lama-lama perusahaan jasa itu. Kalau di manufaktur, kok tiba-tiba ini lama turun, nggak ada, berarti tidak ada reinvested, berarti udah tua teknologinya. Itu artinya ya. Nah, seperti juga liabilitas dan shareholder equity ya. Liability ini total berapa? Data dari 38 29, nah turun ya. Dari 2006 38%, sekarang jadi 29%. Artinya apa? Artinya perusahaan mulai berkurang mendapatkan dana murah ya. Yang mulai dari 38 jadi 29,% ya. Jadi banyak beralih kepada utang jangka panjang. Lihat utang jangka panjang naik kan dari 29 jadi 34% long term. Jadi artinya makin berisiko, risk financing naik ya, naik itu. Itu artinya di laporan keuangan itu. Jadi soal kaji itu aja dikaji. Ini risiko financing naik nih. Karena apa? Karena terjadi pengalihan di komposisi aset lancar ke long term
long term liability ya, dari current liability ke long term liability. Jadi ke pergeseran itu meningkat risiko financing risk naik. Risiko naik sehingga cost of capital juga naik, cost of capital naik, risiko naik ya, perusahaan ya. Dan security perhatikan kalau dari preference stoknya tidak ada turun ya, dijual. Jadi tadinya 2,4% jadi hilang tahun 2010. Memang kecenderungannya sekarang preference stock itu enggak ada ya. Di emiten mungkin enggak ada preference stock. Setelah cek di laporan keuangan emiten itu pasti enggak ada preference stocknya. Dan juga seperti return earning-nya naik ini dari 105 jadi 103. Artinya terjadi akumulasi modal internal di perusahaan ini. Jadi akumulasi makin besar ya. Sehingga ini juga menyebabkan apa? Menyebabkan potensi untuk mendapatkan di luar juga mulai berkurang. Ya. Kalaupun naik seperti misalnya long term debt kan dari 29 di 30% naik sampai 5%. Tapi return ini naik ya, lebih besar naik dari 105 jadi 123 ya. Itu stok itu treasury itu stabil ya. Kemudian non controlling interest kepemilikan dari pemegang minoritas terhadap perusahaan itu juga rata-rata 15 jadi 20 ya, nggak naik 5% lah ya. Itu ya, jika masih income statement itu bisa melihat common sense itu bisa melihat komposisinya itu. Bisa analisis juga, apalagi oleh common sense income statement itu lihat efisiensi ya. Misalnya gross profit dari 58 57 ya turun, efisiensi turun, tapi turun itu naik ya. Tapi rata-rata dia stabil, rata-rata itu sekitar 57% ya. Dan seperti misalnya apa yang terjadi perubahan yang sangat signifikan ini, seperti beban besar penjualan itu stabil ya, 35, 34 stabil lah. Biasanya seperti itu. Kalau perusahaan-perusahaan itu kalau posisi itu prestasi itu nggak jauh beda, 1%, 2% perubahannya ya. Kemudian seperti operating profit 18 jadi 2, jadi 4%. Jadi makin lama operating profit makin naik, berarti ada efisiensi ini. Ada peningkatan profitabilitas ya. Nah, kemudian juga segi beban bunga ya, bunganya turun ya, berarti ada pengurangan utang jangka panjang atau suku bunga turun ya. Kemudian apalagi ini yang jadi signifikan itu ini net income including non controlling interest. Ini income-nya jadi naik. Kenapa? Ada peningkatan efisiensi, maka net income ini naik dari 11,53% jadi 12,26% ya. Itu. Jadi 11 jadi 14%. Karena peningkatan efisiensi ya. Itu gunanya itu ya. Nah, yang ketiga menggunakan rasio analisis ya. Tolong mobil man. Menggunakan analisis ya. Nah, nanti mau dekat sini aja man. Rasio analisis itu tujuannya mengevaluasi hubungan antara satu item penting dalam secara ekonomik dengan bagian lain, misalnya seperti laba dikaitkan dengan total aset ya. Sudah utang lancar aktiva lancar dikaitkan utang lancar karena sudah ada hubungannya. Jadi apapun secara matematik mengekspresikan hubungan antara dua atau lebih item. Jadi misalnya rasio current asset itu aktiva lancar dengan utang lancar. Kenapa di bagian ada hubungannya ya? Utang lancar itu dipenuhi dari aktiva lancar ya. Jadi kalau rasionya makin turun itu nggak bagus, liquid ya. Liquid. Kemudian ada juga terkait dengan analisis akuntansi sebelumnya itu sangat penting digunakan untuk menilai bagaimana tren ya, bagaimana perubahan-perubahan dalam accounting analisis ya. Analisis itu seperti misalnya tahun sebelumnya dia menggunakan metode ini, terus sekarang metode beda lagi. Misalnya seolah terjadi kenaikan, padahal enggak ya, kalau perubahan metode aja. Dan investasi itulah kunci untuk jangka pendek, jangka panjang ya. Benchmarking juga. Jadi investasi itu nanti dikaitkan dengan benchmarkingnya seperti apa. Ya, jangka pendek, jangka panjang. Jadi misal kalau rasio perusahaan ini adalah tahun ini misalnya 1,3 kali. Itu benchmarknya apa? Kalau tahun lalu, tahun lalu, lihat apakah tahun lalu dibeli rendah atau lebih tinggi. Industri apakah lebih tinggi itu benar. Target juga dikaitkan dengan itu ya, ada benchmark target ya. Dan bagaimana efisiensi bermanfaat dalam menilai informasi pasar yang tersedia itu ya.
Nah, analisis investasi market itu penting juga analisis untuk mendukung penilaian prospektif bisnis perusahaan itu. Jadi sudah harus kenal bahwa analisis dalam investasi market itu ada 3 bentuk asumsi agak efisien. Misal weak form, semi strong, dan strong form. Kalau semi weak form itu harga merepresentasikan informasi masa lalu. Jadi kalau misalnya harga itu bisa prediksi dari pergerakan masa lalu, berarti sahamnya efisiensi lemah itu, weak form itu. Jadi kalau harga tidak bisa prediksi dari pergerakan masa lalu, misalnya masa lalu pergerakan cenderung turun, tetap sekarang naik ya. Nah, jadi itu berarti asumsi bentuk efisiennya lah semi strong. Semi strong itu harga mencerminkan seluruh informasi dari publik, ya. Tidak hanya harga masa lalu. Itu semi strong. Tapi kalau strong form itu harga merefleksikan semua informasi dari publik, juga informasi kepada private information. Ya. Jadi semi strong itu artinya gini, harga itu belum mencerminkan ada informasi orang dalam. Lalu semua informasi terjadi di pasar. Semua informasi terjadi di pasar. Jadi harga bergerak. Ya. Harga bergerak. Jadi informasi itu investor melakukan prediksi-prediksi terhadap pergerakan ke pasar masa datang. Bukan dari harga sama selalu aja, ya, tapi macam-macam informasi. Nah, ada lagi informasi yang belum yang disampaikan ke publik itu insider information, insider dalam. Ya. Nah, itu nggak ada. Jadi di dunia ini nggak ada bentuk pasar itu yang strong form itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jangan strong form. Yang semi strong aja menuju ke semi strong. Menuju ke semi strong ya. Kenapa? Tidak semua informasi itu publik itu tersedia. Ada informasi dikuasai kelompok tertentu. Ini itu publik nih, tapi di-cut di informasi tertentu. Ada dikuasai itu bisa juga karena sophisticated dari investor. Ada investor walaupun disediakan informasi itu nggak bisa gunakan ya, bisa gunakan. Hanya kelompok tertentu bisa gunakan informasi itu, sehingga terjadi asymmetric information. Jadi di mana ada investor yang lemah yang dikadalin oleh investor yang kuat ya. Pasti tidak murni semi strongnya. Semi strong itu apa asumsinya? Sophisticated. Investor sama-sama pintar semua. Kemudian informasi tersedia di pasar. Investor bisa menggunakan informasi tanpa beli data, tanpa menyewa analis ya. Dia bisa sendiri langsung. Nah, itu semi strong. Ya, semi strong. Jadi harganya bergerak secara sempurna. Ya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak yang merasa diuntungkan. Itu mana ada ya, mana ada pasar modal. Pasar modal di New York Stock Exchange tidak semi strong, murni, tapi menuju semi strong. Ya. Jadi strong form itu nggak ada. Strong form itu ada nanti di akhirat nanti ya, di akhirat. Kalau ada pasar modal di itu baru ada. Tapi sepanjang sekarang nggak kena ada ketemu strong form itu. Ya. Jadi bagaimana sistematika buku ini? Ya. Jadi sehingga buku ini nanti di dalam ada 3 bagian yang sudah akan diajarkan nanti supaya bisa mendapatkan tujuan analisis. Tujuan analisis apa? Bisa dari perspektif dan risiko sehingga bisa sudah menilai nilai existing value perusahaan. Nanti dibagi 3 bagian. Bagian pertama introduction dan overview sekarang ini. Bagian kedua terkait dengan kepentingan analisis. Bagian ketiga penelitian analisis ya. Jadi kalau bagian pertama sudah selesai ini ya. Nanti bagian kedua nanti kepentingan analisis ada berapa chapter? Chapter 3. Chapter 4 ya. Jadi kalau yang chapter 1 overview, nanti chapter 2 financial reporting analysis, nanti masih ada satu lagi. Minggu depan kita belajar chapter 2, itu masih terkait dengan introduction and overview. Financial reporting analysis alat-alat digunakan untuk analisa laporan keuangan itu seperti apa. Dan yang ketiga, content analysis, ada analisis terkait dengan aktivitas keuangan ya, financial itu bagaimana pengukuran utang ya, pengukuran equity, bagaimana kelemahannya dan sebagainya, apa dampaknya. Kemudian chapter 4 menganalisis akuntansi terkait dengan aktivitas investing. Jadi investing itu terkait dengan apa? Dengan aktiva. Ya, transaksi yang mempengaruhi aktiva itu, aktiva naik turun itu gimana diukur, kapan dicatatnya ya. Dan apa pengukuran itu bias atau tidak. Itu dipelajari di situ. Dan chapter 4 analisis investing activity. Jadi spesifik ya, ada 2 bab ini. Interpretasi, bab yang kelima itu terkait dengan merger, akuisisi dan sebagainya. Lalu chapter 6 analisis operating activity, ya. Dan juga bagian 3 adalah policy analysis ya. Chapter 7 ada nanti cash flow analysis, itu bagian dari analisis finansial, analisis keuangan. Itu on investasi kapital, melihat kinerja ya, bagaimana imbal hasil diperoleh oleh perusahaan. Jadi saya jelaskan konseptual filosofi ya, saya dapat dari saya nanti.
Dan profitability, kemudian prospektif analisis itu udah mulai memproyeksi keuangan ya, kemudian bisa mendapatkan nilai itu, nilai interesting value ya. Bukan melakukan nilai interesting value udah bisa dapatkan. Kemudian nanti analisis ya, kemudian equity analysis dan valuation. Valuation itu apakah interesting value-nya over value, under value. Itu sudah bisa dapatkan di situ ya. Nah, ini analisis review punya utang ya, ini menggunakan nilai interesting value ya. Kemudian juga equity valuation menggunakan model ini di keuangan ada ini. Analisis free cash flow equity analysis menggunakan valuation dengan free cash flow, nanti di present value kan dapatlah equity valuation, nilai saham itu berapa. Ini menggambarkan interesting value ini ya, interesting value ya. Dan juga equity valuation residual income model. Jadi bisa menggunakan free cash flow model ya, bisa menggunakan residual income model. Residual income model itu melihat residual income diperoleh dari mana, dari net income dikurang dengan K dikali book value. K itulah cost capital. Jadi net income kurang cost capital dapat residual income. Residual income itu nanti dipresentasikan book value awal tambah present value residual income pertama kemudian seterusnya dapat nilai dari fundamental perusahaan itu ya. Nah, itu saya sampaikan di sini kalau sudah ada pertanyaan silakan ya. Silakan ya. Itu. Silakan ada pertanyaan di sini. Ya. Oke. Ya. So, kembali lagi yang tadi itu ya. Jadi nah, oke soal ada pertanyaan nggak? Ya. Overview ya. Ada pertanyaan nggak dari saudara? Ya. Ini ada 5 orang, satu lagi mana dia? Siapa tadi itu yang siapa tadi itu? Yang ada yang sinyal kurang itu siapa tadi namanya? Ya. Itu sudah nama siapa tadi itu? Halo? Halo? Halo, halo Pak. Siapa yang nggak datang? Oh, Bian ada. Lu ada. Tadi kan 6 ini. Lu ada ya. Lihat satu lagi nih semua. Si Riza ada. Desi ada. Desi buka videonya Desi. Oh Desi. Desi Lestari buka videonya. Ya. Desi buka videonya. Desi tidur, pasti tidur dia. Tidur dia nih. Ya. Selagi kuliah dia langsung pergi. Mungkin kecil, Pak. Apa? Apa kecil? Bandwidth-nya mungkin jaringan di DC kecil, jadi nggak bisa buka video. Ya. Bisa jadi. Ya. Biasanya kalau bandwidth-nya kecil, nyala video terputus-putus. Terputus ya. Ya, saya kalau saya pakai wifi di rumah jadi kuat nih. Ya. Jadi ya demikian kuliah pertama ini ya. Nanti ingat di akhir itu sudah ada tugas bikin paper ya. Paper soal analisis. Misal paper sudah itu menganalisis bisnis terhadap PTA. Sudah bisa beri topik misal analisis return on invested ya, analisis likuiditas ya. Pilih aja topiknya. Analisis likuiditas Bank Mandiri 3 tahun terakhir itu ya. Analisis studi kasus saja. Menganalisis solvabilitas plus PTA 3 tahun terakhir ya. Nah, kan lampirkan laporan keuangan nanti ya. Nanti bentuknya pertama ada pendahuluan, ada tinjauan teori ambil di buku sebelah macam ini aja teorinya. Dan juga nanti ada alatnya apa bab 3 alat digunakan untuk analisis rasio, apakah menggunakan analisis value ya, apakah menggunakan common sense analysis dan sebagainya. Kemudian nanti di bab 4 nanti sudah analisis langsung hasil rasio, hasil analisis nanti saya gunakan. Itu bagaimana hasilnya. Kemudian bisa juga menggunakan proyeksi keuangan untuk mendapatkan net present value ya. Itu tadi itu. Untuk menggunakan model residual value harus diproyeksikan laporan keuangannya, nggak bisa. Jadi nilai net present value harus proyeksi keuangan, nggak bisa. Si pulang itu dapat angka estimasi residual
value, estimasi cash flow, nanti di present value kan apa present value. Present value dibandingkan dengan harga saham sekarang. Kalau present value itu di atas harga saham sekarang, berarti saham under value. Tapi kalau present value itu di bawah harga saham sekarang, berarti saham di pasar over value. Jadi nanti rekomendasinya bagi investor bisa jual, bisa beli ya. Kalau dia over value harus dijual ya. Kalau under value harus beli saham itu. Ya. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau under value harus beli ya, kan lebih murah harga di seharusnya. Ya. Terus bagaimana prospek perusahaan itu dan sebagainya. Ya. Itu yang nanti tugas akhir ya, dikumpulkan di saat ujian aja, saat ujian UAS dikumpulkan ya. Sekarang sudah lihat, jadi kan kita kuliah selama ada 11 chapter nih. Dan chapter itu mana sudah menarik untuk saudara implementasikan di perusahaan apa. Contoh misalnya si Nurul kerja di Gojek, sudah ambil perusahaan Gojek itu. Ada perusahaan online yang go public, ada nggak Nurul? Yang go public aja. Apa contoh perusahaan go public? Yang terkait dengan dengan online itu. Tokopedia ada go public belum? Belum. Hah? Belum kayaknya deh, Pak. Yang udah go public siapa? Belum Pak, Tokopedia. Yang sudah go public apa? Perusahaan-perusahaan yang online itu apa? Yang sudah go public. Kamu pergi Bank BCA, Bank Mandiri, Pak. BCA bukan perusahaan online itu, Mas. Itu bank itu. Apa yang online? Yang perusahaan online apa? Yang online belum ada kayaknya, Pak. Ya? Belum ada. Belum ada, Pak. Belum sih, Pak. Kenapa belum ada? Karena perusahaan masih stabil, belum stabil dia, belum stabil ya. Karena tahu sudah belum stabil. Seperti Gojek itu sekarang kan duit yang triliunan itu kan duit nasabah itu. Duit tukang Gojek itu. Gojek itu misal contoh, saya kasih contoh kecil ya. Misalnya saya tukang ojek ini. Kan duitnya masuk ke ojek. Ke Gojek kan. Dia masuk, nanti dipotong sekian persen. Jadi dia masuk 100%, dipotong 3%. Nah, padahal dia nyimpan duit 100%. Berarti duitnya 100 miliar itu duit yang asli Gojek cuman berapa persen dia ambil dari Gojek? 3%. Berarti 3% dari 100 miliar itu aset sebenarnya. Sisanya adalah utang dia kepada tukang ojek itu. Utang Gojek ke tukang ojek. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan dikira aset Gojek naik itu, itu sekitar mungkin sekitar 70% utangnya ke tukang Gojek itu. Itu Gojeknya kan tibanya telat itu. Langsung sekarang dibayar itu juga, mungkin besoknya ya. Besoknya. Jadi itu masih rawan. Kalau semua tukang ojek berhenti semua, collab itu Gojek itu. Itu nggak maksudnya. Kalau Gojek itu berhenti, nggak mau narik selama sebulan, tuh collab tuh Gojek itu. Pasti collab tuh. Dia minta uangnya semua. Gojek sepakat seluruh Indonesia itu minta uang ke Gojek dan nggak berhenti operasi selama sebulan. Collab Gojek itu. Ya, nggak sanggup dia bayar karena uangnya udah investasi kemana-mana itu ya. Mana-mana. Itu sudah ngerti Nurul ya. Nah ya. Jadi jangan silau lihat aset si Gojek itu sebagian besar utang dia ke tukang Gojek itu. Ya, sama juga perusahaan-perusahaan online lain seperti Tokopedia juga sama itu. Duit pedagang yang menitipkan barang di Tokopedia itu dia belum dibayarnya. Padahal dia pembeli dia terima tunai kan? Dia terima tunai. Saya beli barang ke Tokopedia, saya bertunai penuh. Tapi Tokopedia bayar ke pedagangnya berapa? Kan berapa hari berikutnya, bisa sebulan atau 2 bulan baru dikirimnya. Saya nggak tahu berapa lama itu. Nah itu dia mengkalkulasi aset itu bukan milik dia. Ya, dia belinya sekian persen. Kalau fee-nya hanya 3% dari jumlah itu. Ya, nggak gitu banyak ya. Utangnya banyak. Coba lihat, kamu lihat laporan perusahaan Tokopedia itu laporan keuangannya coba lihat. Kalau dia belum ke publik ya. Publik habis dia itu ya. Harus tahu masyarakat, ternyata utangnya besar sekali ya. Atau bersihnya mungkin hanya 20% ya. Itu hati-hati ya. Jadi jangan silau. Jadi mungkin masih belum stabil ya. Sama seperti dulu kasus tahun 2000-an ya, 2000 berapa? Terus 95 ada peningkatan luar biasa di perusahaan perusahaan internet itu. Apa namanya sih perusahaannya? Aduh lupa saya. Yang internet ini lagi booming, jatuh tiba-tiba pasarnya. Karena tahun pertama, kedua itu jor-joran ya, yang berikan diskon segala macam. Seperti sekarang yang bergerak di bidang pengumpulan dana itu juga sama kan, jor-joran pengumpulan dana.
Itu juga lah, seperti misalnya di bidang transfer itu kan bukan duit dia, itu duit dari nasabah semua. Jadi saya beli beli untuk e-tol itu kan saya kasih duitnya langsung kan, saya belum bisa gunakan selama seminggu, ya. Jadi duit terkumpul di operator itu duit dari nasabah semua, ya. Dia ambil fee sedikit aja di situ, ya, di situ. Jadi sama saya seperti pengumpul. Bisa kumpulkan uang dari nasabah, ya. Nanti nasabah itu menggunakan berapa hari berikutnya, berapa minggu berikutnya. Nah, selama fee di situ, kalau fee saya cuma 5% dari total yang saya kumpulkan itu, ya. Itu jangan silau lah, ya. Seperti misalnya saudara, sudah ambil nanti perusahaan bank, ya, kan jadi BRI itu. Ambil aja di BRI itu kan. Iya, benar. Nah, BRI itu udah ke publik. Saya ambilkan laporan BRI 3 tahun terakhir di internet, kan bisa gampang diambil. So, analisis tuh. Karena banyak pegawai bank itu tidak tahu mengenai kinerja tempat dia bekerja. Mungkin sudah nggak tahu kinerja BRI kayak apa, ya. Tahu nggak berapa laba BRI itu 2019? Tahu nggak? Berapa? Labanya kemarin berapa T ya? Pokoknya tertinggi di Pak. Nah, Tapi kok nggak tahu kamu itu, nggak tahu. Detailnya Nggak tahu nggak tahu. persisnya. Nggak tahu. Berapa total asetnya? BRI itu total aset berapa? Wah, total aset saya kurang ini nih Pak. Nah, Berapa? itu. Jadi banyak perkara-perkara di kerjaan perusahaan besar itu nggak ngerti lah peran-peran tempat dia bekerja. Mereka ngerti saya itu mungkin aset BRI itu udah hampir 1.000 triliun sekarang. Ngerti 1.000 triliun. Nomor satu kan Bank Mandiri itu. Ya, dia bersaing dengan BCA, Bank Mandiri sama BRI. Bersaing 3 itu, ya. Kejar-kejaran tuh asetnya. Ya, kejar-kejaran asetnya. Ditanya pegawai yang di Mandiri dia nggak ngerti itu. Berapa profitabilitas tempat bekerja, nggak ngerti dia. Padahal laporannya dipublish di umum. Dia malas baca. Kenapa? Karena karyawan itu mikirnya yang penting gaji saya itu nggak dipotong. Saya terima gaji tiap bulan. Memang gue pikirin laba atau nggak, penting terima gaji tiap bulan. Itu kan mentalnya karyawan itu, ya. Mental pemimpin enggak. Kalau soal mental pemimpin, karyawan itu ingin cari tahu bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan tempat dia bekerja. Itu mental pimpinan itu. Benar strategik itu. Tapi kalau mental karyawan itu dia nggak peduli. Jadi di karyawan itu ada 2 tipe pekerja sama tipe pemimpin. Pemimpin itu dia melihat strategi perusahaan ke depan seperti apa, laba sekarang berapa, apakah 10 tahun lagi berapa besar asetnya, berapa tumbuh segala macam, apa strategi direksi sekarang tepat atau enggak. Itu tipe-tipe pemimpin itu, karena kalau sudah sampai situ dia pikirnya. Tapi ada karyawan lain cuma lu pikir kalau jadi direktur aja penting kita gaji tetap jalan sebulan. Nah, itu udah tipe pekerja, ya. Jadi coba deh kamu analisis keuangan BRI, ya, 3 tahun terakhir gimana. Nanti setelah Kalau belajar nggak salah sih Pak, 30 triliunan kayaknya. Ya, pokoknya Laba sudah lihat, 2019. jangan pakai nanti sudah lihat kenyataan, lihat persis seperti apa nanti, ya. Nanti topik-topik gantung di buku ini, kamu belajar likuiditas loh. Nanti saya bikin likuiditas saja nih, likuiditas perusahaan itu, ya. Yang semuanya tebal nanti, ya. Jangan tebal, topik-topik lebih itu ya per bab aja. Misal bab terkait dengan return on invested capital, terkait dengan nilai tracing value, terus pakai proyeksi itu, ya. Proyeksi kasar aja, ya. Dan saudara Teguh, kerja di mana Teguh? Kamu kerja di mana? Ya, Pak. Kerja di mana? Terlupa saya. Kerja di mana kamu? Di Sugar Group. Apa? Gulaku, Pak. Di Sudirman. Coba dibuka aja headsetnya, nggak kedengaran suaranya. Buka. Di Sudirman, Pak, kantornya. Apa nama perusahaannya? Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa? Ini, Pak, Sugar Group Company. Sugar Group yang ini si gula itu. Nama perusahaannya lagi. Gula. Iya, Gulaku. Gulanya Gulaku Iya. itu. Di mana pabriknya itu? Di Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Jawa Timur sumber gula. Pabriknya di Lampung. Oh, di Lampung. Di Lampung, bukan jadi ada kebun tebu, banyak sekali kebun tebunya. Iya, kebun tebunya luas di Lampung. Ya, berapa hektar? Mungkin Iya. 1.000 hektar ada. Kayaknya lebih deh, Pak. Iya, maka udah kayak kecamatan, ke kota itu, ya. Ya, kayak kota punya. Kalau teman saya sih, iya, luas banget. Di ujung ke ujung bisa 10 kilo itu, ya.
Bisa 10 kilo ujung ke ujung. Lebih, Bisa. Pak. Sekarang 20 kilo juga. Sama Kak Lebih. BSD. Mungkin BSD kan di ujung 20 kilo nih. BSD ini ada 6.000 hektar. Loh BSD. Saya tinggal di BSD kan. Ujung-ujung 20 kilo BSD. Oh, Mungkin Silos BSD kali itu ya. Silos BSD pabrik kebun tebunya. Ya. Tebunya. Ada juga di situ di Lampung itu ada ke pabrik nanas. Tapi orang Indonesia nggak pernah cicipi hasil nanas diekspor ke Eropa. Itu luasnya ada berapa kecamatan tuh. Itu luas lagi itu. Di Lampung juga. Lampung juga pabriknya itu. Jadi orang Indonesia nggak pernah lihat produknya. Jangan orang Indonesia. Pekerjanya nggak boleh makan produk nanasnya itu. Langsung dia ekspor ke Eropa nanasnya. Kita teman saya ada kerja sudah jadi kepala pabrik. Saya udah pensiun dia. Ya. Dia pensiun di situ. Sama Kak tebu itu, gulaku itu masih untung gulaku dijual dalam kalau negeri. saya Ya. Itu udah ke pabrik belum? belum, Pak. Belum ya. Karena kalau ke pabrik, masalah tahu tuh, dia pasti nggak mau ke pabrik tuh ya. Kalau pabrik diusut tuh, kenapa bisa punya kebun seluas itu? Gimana cara dapatkannya? Habis dia itu ya. Habis dia. Ya. Ini kalau saya lihat ini 62.000 lebih, 62.000 hektar. Luar biasa, waduh. Itu 60.000 10 kali luas BSD. 10 kali luas Setengahnya BSD. Singapura. Hah? Seluas Setengahnya Singapura. Singapura. Iya makanya. Setengahnya. Ya, setengah Singapura. Bayangkan itu. Seperempatnya, Pak. Gimana bisa dapat tanah seluas itu ya? Kalau di dalam negara itu nggak mungkin, kecuali negara yang memiliki. Kalau swasta kok bisa ya seluas itu. Maka nggak mau go public, ngapain go public? Dia takut, dia tahu rahasianya. Ya, ke public. Ke public itu kan perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi aja. Kalau risiko tinggi mana mau ke public ya? Perusahaan-perusahaan yang ke public itu perusahaan risiko tinggi dan banyak permainannya baru ke public ya. Kalau dia risiko rendah ngapain ke public ya? Seperti udah punya tanah 62.000 hektar, pabrik gula, marketnya jelas ya, dan nyaman, ngapain ke publik ya? Bikin rusak aja ke publik menurut dia ya. Jadi kamu carilah perusahaan-perusahaan yang sinis yang udah ke publik ya. Jadi bisa kamu cerita. Jadi industri yang sama, industri gula ya, yang sudah ke publik, misalnya PTP atau apa, yang ke publik, laporan kamu analisis ya. Karena kalau kamu laporan keuangan tempatmu nggak bisa dapat kamu itu. Kamu aja nggak tahu berapa total aset, pasti nggak tahu itu. Atau nggak total aset berapa? Coba total aset berapa? Teguh. Jangan di-unmute, jangan buka suaranya. Nggak boleh dikasih tahu. Nah, itu makanya. Nggak tahu, Pak, kalau jangan semuanya. kan kamu si lu aja. Nggak tahu, Pak, kalau semuanya. Apa? Ya nggak tahu kan? Mana tahu total aset kamu itu. Jangan kamu si lu aja kerja di BRI yang ke publik nggak tahu juga di situ. Nggak tahu. Lagi kamu perusahaan bukan ke publik ya. Lebih nggak tahu lagi itu. Yang penting gaji dibayar tiap bulan kan? Ya nggak? Iya. Kalau juga nggak peduli apakah tahu laporan keuangan. Yang penting gaji dibayar tiap bulan ya. Riza, kamu kerja di mana Riza? Jadi ini yang pagi, kelas pagi belum kerja kamu ya? Kalau Saya magang. Brian tadi kerja di mana lupa saya. Brian deh. Ini kerja di mana dia? Brian. Bang DKI ya. Kamu cari. Bang DKI belum ke publik ya? Udah ke publik belum? Bang DKI udah ke publik belum? Halo? Halo? Bang DKI udah ke publik belum? Sinyalnya parah. Belum, Pak. Belum go public. Belum. Kamu cari BPD yang sudah ke publik apa? BPD Jawa Barat ya, Bang Jabar. Jawa Barat, Jawa Timur. Wah, kamu ambil itu ya. Ambil itu BPD. Jawa Timur, Jawa Barat, Bang Negari udah ke publik itu. Ya. Iya, Pak. Yang ke publik kamu cari BPD kamu ambil ya. Udah si Desi mana? Desi Lestari mana tuh? Desi Lestari. Belum bisa komunikasi deh. Kau kerja di mana? Lupa saya di Gojek ya? Bukan. Gojek si Nurul ya? Di BSM, Pak. BSM. Kamu BSM udah ke publik belum? BSM kan anak perusahaan mandiri, Pak. Belum. BSM masa belum ke publik deh? Coba cek lagi itu. Cek lagi. Belum go public, Pak, kalau BSM.
karena dia sahamnya masih punya Mandiri. Ya nggak masalah, siapa penting dia ke publik. Gak ada hubungannya dengan itu ya. Walaupun saya memiliki Bank Mandiri, bisa aja dia ke publik, nggak masalah. Ya, coba cek lagi itu, dia ke publik belum BSM itu. Ya, karena beberapa bank syariah udah ke publik itu. Karena kalau sini belum tahu juga kondisi perusahaannya. Kamu ambil bank BSM ya, laporan keuangan BSM ada di itu, lihat apa di websitenya, ada di website BSM, lihat laporan keuangannya. Kalau bank kan wajib mempublish. Kalau bank nggak perlu dia ke publik, nggak seperti apa Bank DKI, ambil Bank DKI ya. Ada kalau laporan keuangan DKI itu di OJK, banyak laporan keuangan Bank DKI. Karena untuk bank harus publik tahu, nggak mau ke publik mau enggak, tapi laporan keuangan bisa dipublish. Jadi Bank DKI ambil di Bank DKI, kemudian yang di BSM ambil di BSM, BRI ambil di BRI ya. Kemudian si Teguh ambil laporan keuangan sini sama. Kemudian Nurul ambil di Gojek. Kalau Gojek nggak bisa ambil yang perusahaan-perusahaan online lain yang ada data di website ya. Kemudian si Riza, kamu magang di mana Riza? Apa? Magang di mana kamu? Di PT Pantare, Pak. PT Bangkari itu apa tuh? Karya? Ya kayak agensi periklanan gitu, Pak. Oh, enggak ke publik dia? Belum ke publik? Aduh, pasti kamu susah dapat laporan keuangannya. Jadi ambil aja laporan keuangan yang perusahaan jenis di pasar modal ya. Iya, Pak. Perusahaan-perusahaan industri yang terkait dengan periklanan itu. Ambil perusahaan itu ke publiknya ya. Iya, Pak. Karena masing industri itu struktur laporan keuangannya beda-beda ya. Lembaga pembiayaan beda lagi, dana pensiun beda lagi, strukturnya manufaktur beda lagi, perbankan beda lagi, struktur yang pasifah aset beda-beda itu ya. Menarik tuh kamu lihat tuh ya. Jadi pilih satu perusahaan aja, 3 tahun terakhir lah. Itu kamu analisis ya. Analisis dibatasi topiknya, khusus likuiditas saja, khusus solvabilitas saja, khusus analisis value aja, khusus terkait dengan return on invested capitalnya, kinerjanya dan sebagainya ya. Ini ngerti ya? Ngerti. Jadi orang satu papernya. Jadi kumpulkan seujian ya, seujian. Sekarang udah cicil bikinnya ya. Ya ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan bertanya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ada pertanyaan? Nanti sudah subscribe YouTube saya, subscribe YouTube nanti Mbak Tiri di YouTube ya. YouTube. Iya, Pak. Nanti di akhir kuliah sudah melakukan penilaian terhadap dosen ya. Edom. Mahasiswa dia dosen. Yang nilai lebih tinggi lah saya. Baik, Pak. Jangan kasih 4, kasih 5 aja saya ya. Ya kalau ngasih 4 berarti sudah kualat tuh ya. Itu. Jadi kasih nilai yang bagus-bagus dosen. Supaya kamu hidupmu berkah ya. Itu ya. Berkah. Kalau enggak kualat kamu ya. Disumpahin sama dosennya, aduh saya pindah oleh mahasiswa, pasti dosennya nyumpahin. Aku nggak tenang hidupmu. Sampai meninggal nggak tenang hidupmu nanti ya. Ngerti nggak maksudnya? Ya? Ngerti, Pak. Nah, jadi kalau nilai kasih 5 aja saya. Ya, jangan kasih nilai pelit ya. Kalau pelit jadi jangan jadi bulu kundang jangan lah ya. Jadi itu ya, kemudian nanti sampai 14 kali pertemuan, kemudian belajar lancar ya. Dan kamu beruntung saya ajarkan dari laporan keuangan karena pengalaman saya luar biasa dengan lembaga keuangan itu ya. Saya bisa jelaskan semua. Jadi kalau saya nggak tanya sudah rugi sudah. Nggak keluar pengalaman saya, experience nggak keluar kepada kamu nanti ya. Tanya aja ya. Kira ini laporan keuangan ini. Laporan keuangan bukan tersempit. Jangan baca buku Indonesia yang hanya referensi, jangan ya. Ini buku sungguhnya nih ya. Sebenarnya buku yang bagus ya. Ini tidak hanya rasio. Ada itu nggak filosofi nggak ada ya, filosofi laporan keuangan itu nggak ada. Ya. Jadi kalau nggak ada, kita sampai sini ya, sampai ketemu di minggu depan ya, dalam jam dan waktu yang sama ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan sudah sehat semua ya, sehat selalu ya. COVID hati-hati. Ada nggak tetangga sudah kena COVID? Siapa tetangga kena COVID? Tetangganya? Yang kena COVID siapa? Ada nggak? Alhamdulillah ada, Pak, belum. Nggak ada ya? Jangan. Ada. Janganlah sampai terjadi. Hati-hati ya. Jangan ke tempat keramaian, ke mall, ke nonton bioskop. Aduh, jangan sekali nonton bioskop, ke mall. Itu naik angkot, naik angkutan umum hindari ya. Kalau bisa pakai motor aja. Kalau nggak ada mobil, motor ya. Usahakan lah ya. Kalau nggak masih bisa di rumah lakukan ya.
Kalau terpaksa beli kantor ya. Itu pun pakai kendaraan pribadi kantor, jangan pakai kendaraan umum deh ya. Yang pakai apa Grab, pakai taksi itu bahaya juga. Saya sudah nggak tahu bagaimana sopirnya. Yang terjangkit virus ya sudah naik taksi dia kena sudah, karena kan di ruang taksi itu sama AC cepat sekali jalannya kan. Naik Grab ya sama. Pun sudah pakai masker pun juga nggak menjamin sih masker itu ya. Bisa masuk juga ya, menjamin lah. Bagi masker dari kain tipis lagi ya. Kain tipis itu rawan itu ya. Nah, saya selalu ya. Jadi takutnya sudah terjangkit nanti bapak ibumu yang di atas 50 kena di rumah ya. Hindari ya. Ya demikian saya sampaikan di sini kuliahnya. Nanti hasil kuliah ini saya lihat di YouTube ya, YouTube saya. Bisa sudah tonton ulang-ulang supaya paham ya. Jadi dengan demikian sampai di sini ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Sparta. Sama-sama. Ketemu Rabu depan Rabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Pak Sparta, mohon maaf tadi saya internetnya lagi kurang stabil, Oh ya, jadi stabil. terus keluar. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu tetap stabil ya. Nanti nggak apa-apa nggak stabil. Kamu stabil kejiwaannya. Sekarang kan lagi musim orang gila nih sekarang ya. Oh iya, yang kemarin ya Pak. Musim orang gila ya. Kalau membunuh orang dianggap gila ya. Lagi musim sekarang, hati-hati itu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai jadi orang gila kalian ya. Hati-hatilah ya. Siap Pak. Sekarang zaman edan ya. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan Terima kasih ya Pak. sama-sama ya. Mudah sehat selalu. Silakan live ya. Ya, izin ya Pak. Ya Terima sama-sama kasih. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.